Pakai saja uang ini untuk naik taksi. Dasar pembawa sial, cuma bisa melahirkan anak perempuan. Baskoro melemparkan 2 lembar uang 100 ribuan ke arahku sebelum tancap gas dengan mobilnya, membawa serta ibu dan kakak-kakak iparku. Aku segera mengangkat telepon dan menelepon seseorang. Keesokan harinya, ada 55 panggilan tak terjawab dari ibu mertuaku. Sambil menangis ia bertanya mengapa apartemennya disegel. Aku hanya menjawab, mana saya tahu. Rasa sakit dari kontraksi rahim tiba-tiba menusuk hebat. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, tanpa sadar mencengkeram selimut tipis yang membungkus putriku yang baru lahir, berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Bayiku baru berumur 48 jam. Lahir prematur karena syok yang masih sulit kupercaya sebagai kenyataan. Langit berwarna kelabu dan gerimis mulai turun. Hujan yang lengket di akhir tahun ini terasa seperti suasana hatiku. Pagi-pagi sekali aku menelepon Baskoro, suamiku. Ia bilang akan menjemputku dan ibu. Aku menunggunya di depan lobi utama rumah sakit bersalin, seperti menunggu sebuah keajaiban. Luka jahitan di perineumku masih terasa nyeri dan berdenyut. Setiap langkah terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku sangat lelah. 2 malam aku tidak tidur, mengkhawatirkan putriku di inkubator dan juga diriku sendiri. Dan sekarang, aku hanya ingin pulang. Sebuah SUV 7 seater putih yang familiar memasuki gerbang rumah sakit. Itu mobilku, mobil yang kubeli dengan hasil jerih payahku sendiri, bahkan sebelum aku menikah dengan Baskoro. Secercah harapan samar muncul di hatiku. Aku menggendong putriku dan berjalan terpincang-pincang beberapa langkah ke tepi jalan. Kaca mobil turun, tetapi yang duduk di kursi penumpang depan bukanlah Baskoro, melainkan Ibu Lastri, ibu mertuaku. Ia sedang tertawa-tawa dan berceloteh riang. Saat aku menengok ke kursi belakang, jantungku seakan berhenti berdetak. Kursi itu penuh sesak dengan kakak-kakak iparku, Sri, Ratna, dan Dewi. Mereka juga tertawa sambil memakan kuaci. Suara tawa mereka dari dalam mobil yang hangat terdengar begitu asing dan menyakitkan di telingaku. Baskoro, yang duduk di kursi kemudi, menatapku dari kaca spion. Ada sedikit rasa bersalah di matanya, tapi ia cepat-cepat membuang muka. Kenapa lama sekali mengurus administrasinya? Semua sudah menunggu, tahu. Suaranya terdengar sedikit kesal. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Lastri menyela dengan suara melengking yang menembus suara gerimis. Untuk apa kamu ikut? Kita mau ke acara hajatan di kampung. Malah di saat seperti ini kamu melahirkan anak perempuan. Benar-benar sial. Bawa energi buruk ke rumah saja. Jantungku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Aku menatap Baskoro, berharap ada sedikit pembelaan. Tapi ia hanya menggaruk kepalanya dengan ekspresi serba salah. Ibu, jangan bicara seperti itu, kata dokter. Ibu Lastri langsung memotongnya. Dokter bilang apa? Cepat jalan. Kita harus segera ke kampung. Semua orang sudah menunggu. Keluarga kita harus hadir. Kalau tidak nanti jadi bahan omongan orang sekampung. Ia menoleh ke arahku. Tatapan tajamnya tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Kamu tidak lihat mobil ini sempit. Disuruh melahirkan anak laki-laki tidak mau dengar. Sekarang tidak ada tempat. Kamu cari jalan sendiri saja. Jaraknya cuma belasan kilometer, kan? Dulu ibu setelah melahirkan langsung pergi ke sawah menimba air. Aku kehilangan kata-kata. Ia menyuruhku berjalan kaki di tengah hujan gerimis ini. Dengan tubuh yang baru saja melahirkan prematur dan bayi yang masih merah. Tapi Bu, saya baru saja melahirkan. Luka saya belum sembuh. Dan bayi saya masih lemah. Lemah apanya? Melahirkan normal saja heboh sekali. Sela Ratna, kakak ipar keduaku. Kita juga harus ke kampung, tahu. Baskoro melirik keluar. Ia masih tidak berani menatap mataku. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Aku tidak bisa melihat jelas berapa jumlahnya. Ia meremas uang itu dan melemparkannya keluar jendela. Uang kertas lecek itu jatuh ke genangan air di dekat kakiku. Maaf, ya.
Kamu naik taksi saja. Aku harus mengantar ibu dan kakak-kakak ke terminal. Ada urusan mendesak. Kaca mobil perlahan naik, dan suara tawa di dalam mobil kembali terdengar riuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah aku dan putriku adalah udara yang tak terlihat. Mobil itu menyala dan melesat pergi. Rodanya melewati genangan air, mencipratkan air kotor ke pakaianku. Aku berdiri mematung di tempatku. Hujan turun semakin deras. Putriku dalam dekapanku, seakan merasakan keputusasaan ibunya, tiba-tiba menangis kencang. Aku menunduk menatap lembaran uang yang basah oleh air hujan. 2 lembar 100 ribuan. Sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. 200 ribu rupiah, ongkos untuk sebuah taksi, harga dari 48 jam penderitaanku, dan harga dari seorang anak perempuan. Uang itu masih tergeletak di sana, di genangan air kotor. Tangisan putriku, Anindita, memekakkan telinga. Ia lapar dan kedinginan. Dan aku, ibunya, gemetar karena sakit fisik, dingin yang menusuk tulang, dan rasa malu yang luar biasa. Aku menatap uang 200 ribu itu. Di mata keluarga mereka, nilai aku dan putriku hanya sebatas itu. Dulu aku berpikir pernikahan adalah tentang pengorbanan dan kesabaran. Sebagai seorang wanita karier, aku meredupkan sinarku dan mundur ke belakang demi menjadi istri yang penurut bagi Baskoro, kebanggaan desa yang selalu dibanggakan Ibu Lastri. Kukira kesabaranku akan membawa kedamaian. Aku salah besar. Salahku karena berpikir serigala bisa menjadi vegetarian. Salahku karena menyerahkan mobil 7 seaterku padanya, sehingga ia bisa memakainya untuk mengangkut keluarganya dan melemparkan 200 ribu rupiah padaku dan putriku di tengah hujan. Salahku karena berpikir cinta bisa menutupi sifat pengecut dan ketidakbecusan seorang pria. Putriku kembali menangis, seolah ingin berjuang untuk hidup. Tangisannya seperti sengatan listrik yang menarikku keluar dari jurang keputusasaan. Aku tidak boleh hancur. Demi putriku, aku tidak boleh hancur. Aku menarik napas dalam-dalam. Dinginnya hujan membuatku lebih sadar dari sebelumnya. Aku mengeluarkan ponselku, iPhone model terbaru, benda yang selalu dikritik Ibu Lastri sebagai pemborosan dan foya-foya. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sebuah keputusan yang terbentuk dengan jelas di kepalaku. Aku menelepon Rina, sekretaris pribadiku di perusahaan. Bu Rina, suaraku serak tapi jelas. Tolong dengarkan baik-baik. Apartemen saya di Royal Residence Kebayoran. Panggil tukang kunci terbaik sekarang juga. Ganti semua kunci dan pasang sistem pengaman baru. Mulai detik ini, tidak ada seorang pun yang boleh masuk selain saya. Aku tidak menunggu Rina bertanya lebih lanjut dan langsung menutup telepon. Aku tahu ia akan mengurusnya. Aku menekan nomor kedua. Nomor VIP yang sudah lama kusimpan. Tapi tak pernah kusangka akan kugunakan dalam situasi seperti ini. Selamat siang. Dengan Premium Maternity Care. Saya Saraswati. Saya butuh paket perawatan pasca melahirkan VIP Anda yang paling mahal. Ya, yang paling mahal. Tidak perlu pikir panjang. Tolong jemput saya sekarang juga. Aku melihat ke sekeliling lobi rumah sakit yang sepi. Saya menunggu di depan lobi utama rumah sakit bersalin. Aku berdiri di sana seperti patung, menggendong putriku. Aku tidak mengambil uang 200 ribu itu. Kubiarkan saja di sana. Sebagai pelajaran mahal dan peringatan atas kebodohanku. Hanya dalam 10 menit, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depanku. Mobil itu berhenti tepat di samping genangan air tempat uang 200 ribu rupiah itu terendam. Pintu mobil terbuka, dan seorang perawat berseragam putih bersih turun dengan ramah, memayungiku dengan payung besar. Ibu Saraswati, bukan? Anda sudah bekerja keras. Silakan masuk ke mobil bersama bayinya. Suaranya begitu lembut. Ia mengambil putriku dari tanganku dan dengan hati-hati membungkusnya dengan selimut beludru berwarna krem yang hangat. Aku masuk ke dalam mobil. Kehangatan, kenyamanan,
dan aroma minyak aromaterapi yang samar di dalamnya bagaikan surga dibandingkan dengan mobil 7-seater milik keluarga Baskoro yang sempit, berisik, dan pengap. Mobil melaju dengan mulus. Saat aku menoleh ke belakang melalui jendela, uang Rp200.000 itu masih tergeletak di sana, sendirian, basah kuyup di tengah hujan. Mobil berhenti begitu halus hingga aku bahkan tidak sadar kami telah tiba. Perawat itu tersenyum sambil membukakan pintu. Pusat perawatan ini seperti sebuah oasis yang terpisah sepenuhnya dari dunia luar. Tidak ada suara hujan yang dingin, tidak ada tatapan menghina. Seorang perawat menggendong Anindita, putriku, sementara aku dipapa oleh staf lain ke kamar pribadi. Pintu kayu yang berat dan kedap suara tertutup di belakangku. Ruangan itu hangat, beraroma minyak lavender, dan diterangi oleh cahaya kuning yang lembut. Ada tempat tidur besar dengan sprei sutra berwarna krem, dan di sampingnya ada boks bayi kayu yang indah. Sangat kontras dengan aroma hujan dingin dan pengkhianatan yang baru saja kualami. Aku duduk di tepi tempat tidur. Kasur yang empuk itu melesak, menopang tubuhku yang sakit. Tapi justru kelembutan mewah ini membuat luka jahitan di perineumku terasa lebih nyeri. Rasa sakit kontraksi rahim kembali datang. Aku menggigit bibirku, menahan erangan. Perawat itu memandikan Anindita, mengganti popoknya, dan menidurkannya di boks bayi. Aku duduk sendirian di tempat mewah ini. Tapi apa artinya rasa sakit fisik ini dibandingkan dengan luka di hatiku? Uang 200.000 yang basah. Tawa para iparku, wajah Baskoro yang menghindar, dan suara melengking Ibu Lastri. Pembawa sial, aku punya rumah. Apartemen mewah itu adalah hasil darah dan keringatku. Kubeli dengan uangku sendiri jauh sebelum bertemu Baskoro. Kenapa tempat itu menjadi milik mereka? Kenapa aku, sang pemilik rumah, yang diusir dan diberi uang 200.000? Aku ingat. Semuanya dimulai 3 bulan lalu, saat kandunganku berusia 6 bulan. Semuanya berawal dari sebuah telepon. Suara Ibu Lastri dari kampung terdengar sangat lemah. Saras. Ibu batuk-batuk terus. Ia terbatuk-batuk di seberang telepon. Mungkin karena pergantian musim, flu ringan ini tidak sembuh-sembuh. Sepertinya lebih baik periksa di Jakarta. Obat kampung tidak mempan. Baskoro mendengar telepon itu dan menatapku dengan tatapan bersalah yang khas. Bagaimana kalau ibu tinggal di rumah kita beberapa hari? Menurutmu bagaimana? Bagaimana aku bisa menolak? Mertua tetaplah orang tua. Apartemenku punya 3 kamar. 1 untukku dan Baskoro, 1 kugunakan sebagai ruang kerja, dan 1 kamar tamu kosong. Aku mengangguk. Bahkan aku sendiri yang menyetir ke kampung untuk menjemputnya. Ia hanya membawa 1 tas kecil. Aku berharap ia lekas sembuh. Membelikannya sarang burung walet dan bubur abalon, bahkan membuatkannya sup ayam ginseng. Tapi flu ringannya anehnya berlangsung sangat lama. Seminggu kemudian, saat aku sedang menyiapkan makan malam, bel pintu berbunyi. Itu Sri, kakak ipar pertamaku. Ya ampun. Ibu sakit kenapa tidak bilang-bilang? Ia sudah ribut sejak di depan pintu. Saras kan sedang hamil. Pasti repot mengurus ibu. Biar aku saja. Ia datang menyeret 2 koper besar, seolah sedang berlibur. Kamar tamu mendadak jadi lebih ramai. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi ku tahan. 2 hari kemudian, bel berbunyi lagi. Kali ini Ratna dan Dewi, kakak ipar kedua dan bungsu. Mbak Sri saja yang datang. Masa kita tidak diajak? Kalau ibu sakit, justru anak-anaknya harus ramai-ramai kumpul biar cepat sembuh. Mereka datang, masing-masing membawa koper. Apartemenku yang tenang seketika berubah menjadi pasar. Kamar tamu penuh. Mereka bahkan menggelar kasur di ruang kerjaku. 4 wanita 3 ipar dan 1 mertua menguasai remote TV. Mengomentari perabotanku, dan menggunakan dapurku seperti medan perang. Rumahku tiba-tiba bukan lagi rumahku. Dan aku, dengan perut yang semakin membesar, menjadi pelayan bagi 4 tamu tak diundang di rumahku sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun oleh kicauan burung di luar jendela.
Sinar matahari pagi yang jarang di musim hujan menembus tirai, terasa hangat secara aneh. Untuk sesaat, aku melupakan segalanya. Kukira semua itu hanya mimpi buruk. Seorang perawat mendorong box bayi Anindita ke dalam kamar. Anindita tidur nyenyak sekali semalam, Bu Saras. Bayinya sangat sehat. Sekarang waktunya menyusui. Aku tersenyum tulus dan menerima bayiku. Inilah realitasku. Inilah satu-satunya hal yang harus kupedulikan. Sarapan diantar ke tempat tidur. Bubur abalon, buah-buahan impor, dan segelas susu hangat. Aku makan perlahan. Untukku, dan untuk putriku. Setelah perawat membantuku menyusui, barulah aku mengambil ponselku, yang sengaja kumatikan sejak kemarin. Begitu masuk ke sedan mewah itu, aku tidak ingin diganggu. Saat kunyalakan, layarnya menyala dan ponselku bergetar hebat. Notifikasi masuk tanpa henti. Pesan singkat, notifikasi WhatsApp, dan riwayat panggilan tak terjawab. Aku terdiam. 55 panggilan tak terjawab dari Baskoro, Ibu Lastri, dan ketiga iparku. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang membuka pesan dari Baskoro terlebih dahulu. Pesan pertama dikirim sekitar jam 9 malam. Kamu di mana? Kenapa apartemen dikunci? Kamu jangan main-main ya. Pesan kedua. 1 jam kemudian, nadanya berubah. Kamu ini sebenarnya maunya apa? Saras. Buka pintunya. Ibu dan kakak-kakak kedinginan di luar. Jangan keterlaluan. Aku menggulir ke pesan ketiga. Sekitar tengah malam. Kamu sudah gila? Kamu mau keluarga kita mati kedinginan di jalan? Cepat buka pintunya. Berikutnya pesan dari Ibu Lastri. Semuanya pesan suara. Aku tidak membukanya. Aku tidak ingin mendengar suaranya. Tapi pesan teks yang ia kirim, mungkin dituliskan oleh orang lain, penuh dengan sumpah serapah. Dasar menantu kurang ajar. Berani-beraninya kamu kunci pintu. Kamu mau aku mati, hah? Aku menggulir lebih jauh. Semakin larut, pesan-pesan mereka semakin panik. Pesan dari Baskoro jam 5 pagi. Saras, aku mohon. Di mana kamu? Kita bicara baik-baik. Ibu pingsan. Kamu mau jadi pembunuh? Pembunuh. Aku tertawa dingin. Senyum sinis terukir di bibirku. Siapa yang mencoba membunuh siapa? Siapa yang meninggalkan ibu yang baru 48 jam melahirkan prematur dan bayinya yang masih merah di tengah hujan dengan uang 200.000? Siapa penjahatnya? Apa artinya mereka kedinginan semalaman di luar? Aku dan putriku. Jika kemarin aku tidak punya uang, jika kemarin aku tidak bisa menelepon, akan berakhir di mana? Aku membaca puluhan pesan panik itu. Tidak satu pun, sama sekali tidak satu pun, yang bertanya di mana aku dan bayiku. Tidak ada yang bertanya apakah putriku, cucu dan keponakan mereka, baik-baik saja, apakah ia kedinginan, apakah ia lapar. Mereka hanya peduli pada pintu yang terkunci. Mereka hanya peduli pada rumah itu, rumahku yang tidak bisa mereka masuki. Aku meletakkan ponsel dan menatap putriku yang tertidur lelap. Apa salah putriku? Oh, ia punya salah. Kesalahan terbesar anak ini adalah terlahir sebagai seorang perempuan. Aku mematikan layar ponsel. Getarannya membuatku mual. Dari 55 panggilan tak terjawab itu, tak satu pun menanyakan kabar putriku. Aku menatap Anindita. Ia tertidur. Wajah mungilnya yang kemerahan begitu polos. Apa salah putriku? Oh, ia punya salah. Kesalahan terbesar anak ini adalah terlahir sebagai seorang perempuan. Aku teringat saat-saat itu. Saat kandunganku berusia 5 bulan, ketika perutku mulai terlihat. Ibu Lastri yang tinggal di rumahku tidak lagi bersikap seperti tamu. Ia mengambil alih dapur. Dan dari sanalah tragediku dimulai. Setiap kali makan, ia akan merebus jamu pahit. Lalu menuangkannya ke mangkuk besar dan memberikannya padaku. Minum ini, nak, katanya dengan nada memerintah. Kata orang tua, kalau mau dapat anak laki-laki harus banyak minum yang pahit-pahit.
Bagaimanapun caranya, kamu harus minum, biar bapak mertuamu senang dan bawa berkah ke rumah ini. Aku sedang mual-mualnya. Aku benci bau menyengat. Aroma jamu pahit itu menusuk hidungku. Aku merasa ingin muntah. Dengan susah payah aku menyendok satu suap. Rasa pahitnya menjalar sampai ke ubun-ubun. Aku buru-buru meletakkan sendok dan berkata selembut mungkin. Ibu, saya tidak bisa. Saya mual sekali. Bau ini membuat saya tidak tahan. Seketika wajah Ibu Lastri mengeras. Mual apanya, kalau mau punya anak laki-laki, segini saja harus tahan. Dulu waktu Ibu hamil Baskoro, tanah pun Ibu makan, minum. Kalau tidak mau minum, berarti kamu tidak sayang anak, tidak sayang suami. Dasar pemalas. Aku menatap ketiga iparku. Mereka sedang makan kuaci. Menatapku seolah sedang menonton drama. Sri, yang tertua, angkat bicara. Benar kata ibu, Saras. Demi cucu pertama di keluarga ini, kamu harusnya bisa sedikit berkorban. Dengan putus asa, aku meminta bantuan Baskoro. Ia hanya sibuk dengan ponselnya. Saat kupanggil, ia mengangkat kepala dan menggaruk-garuk kepalanya. Masih dengan ekspresi serba salah yang khas. Sayang, minum sedikit saja. Benar kata ibu. Demi kesehatan anak kita. Aku juga inginnya anak laki-laki. Satu kalimat itu mematahkan semua perlawananku. Aku harus menelan air mataku. Aku harus menelan semangkuk jamu yang luar biasa pahit itu. Setiap hari seperti itu. Keluarga mereka mengubahku menjadi mesin penghasil anak laki-laki. Dan mesin itu wajib memproduksi anak laki-laki. Mereka tidak peduli bagaimana perasaanku. Betapa lelahnya aku. Mereka hanya peduli pada cucu laki-laki mereka yang bahkan belum ada. Selama sebulan penuh aku meminum jamu pahit itu sampai lambungku terasa perih setiap saat. Hingga suatu hari, saat kandunganku berusia 36 minggu, aku tidak tahan lagi. Seluruh tubuhku mengidam sesuatu yang pedas. Semangkuk seblak. Semangkuk seblak yang sangat pedas. Malam itu, aku menangis memohon pada Baskoro. Aku ingin sekali makan yang pedas. Aku tidak kuat lagi minum jamu. Rasanya aku mau mati. Mungkin karena aku terlihat begitu menyedihkan. Atau mungkin ia sendiri sudah muak dengan bau jamu. Hati Baskoro luluh. Ia diam-diam membawaku keluar. Iya. Kita beli bungkus saja. Makan cepat lalu pulang. Nanti kalau ibu tahu bisa ribut lagi. Itu adalah momen kebahagiaan langka yang kualami dalam beberapa bulan terakhir. Kami pergi ke warung tenda dekat rumah. Aku memesan yang tidak terlalu pedas. Tapi diam-diam menambahkan sesendok sambal lagi. Aku menghirup dalam-dalam aroma kencur dan cabai. Aku makan dengan begitu lahap sampai hampir menangis. Baskoro menatapku dan tersenyum tulus. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak. Seperti orang tidak makan bertahun-tahun saja. Saat kami sedang tertawa dan makan, sebuah suara tajam terdengar dari belakang. Wah, berduaan makan enak. Nih, aku terkejut dan menoleh. Itu Ratna. Ipar keduaku. Ia berdiri sambil memegang ponsel, lampu kilatnya masih menyala. Ia baru saja memotret kami. Aku juga lagi ingin seblak. Enak ya makan tidak ajak-ajak. Jantungku mencelos. Acara makan terbaik dalam hidupku berakhir begitu saja. Sesampainya di rumah, suasana terasa berat seperti timah. Ibu Lastri duduk di tengah ruang keluarga. Wajahnya kelam. Ratna berdiri di sampingnya, memegang ponsel, mungkin sedang menunjukkan barang bukti. Begitu aku dan Baskoro masuk, Ibu Lastri menggebrak meja dengan keras. Aku terlonjak kaget. Kamu mau membunuh cucuku? Ia menerjang ke arahku. Bukan ke arah Baskoro, tapi ke arahku. Sudah kubilang kalau mau anak laki-laki minum yang pahit, kenapa kamu malah makan yang pedas? Kamu sengaja mau melahirkan anak perempuan biar keluarga ini putus keturunannya kan? Aku mundur ketakutan. Ibu, saya hanya ingin sekali. Ingin. Teriaknya,
Jari telunjuknya yang kurus kering menunjuk wajahku. Dasar perempuan mandul, pembawa sial. Kamu mau membunuh anakku, cucuku. Makan saja itu makanan pedas. Biar anakmu mati sekalian. Dasar pemutus keturunan. Pemutus keturunan. Dua kata itu menghantam kepalaku seperti palu. Aku terdiam. Mundur. Aku sangat terkejut. Dunia terasa berputar. Dan tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menusuk. Rasa sakit yang dimulai dari perut bagian bawah. Aku merasakan cairan hangat mengalir di kakiku. Air ketubanku pecah. Aku menatap Baskoro dengan panik. Baskoro, perutku sakit. Air ketubanku pecah. Keluarga mereka Ibu Lastri dan ketiga iparku semua membeku. Malam itu, aku melahirkan putriku secara prematur di usia 36 minggu. Itulah sebabnya putriku harus berada di inkubator selama 48 jam. Itulah sebabnya ia menyebut putriku pembawa sial. Itulah sebabnya mereka meninggalkanku dan putriku di rumah sakit dengan uang 200.000. Ruangan di pusat perawatan pasca melahirkan ini begitu hening. Hanya terdengar suara napas teratur Anindita, putriku. Ingatan malam prematur itu, jeritan Ibu Lastri tentang pemutus keturunan, terus terngiang di telingaku seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Dulu aku hancur, syok, dan mereka berhasil membuatku merasa bersalah. Apakah jika aku tidak diam-diam pergi makan seblak itu, segalanya akan berbeda? Tapi logikaku berteriak. Kesalahannya bukan pada seblak, tapi pada kekejaman mereka. Saat aku tenggelam dalam pikiran itu, ponsel di atas meja berdering, memecah keheningan. Aku terkejut dan melihat layar. Baskoro. 55 panggilan tak terjawab. Dan sekarang telepon langsung. Perasaan campur aduk muncul di hatiku. Sedikit penasaran. Sedikit jijik. Tapi sama sekali tidak ada harapan. Aku pernah mencintai pria ini. Cukup cinta untuk meredupkan diriku sendiri dan membiarkan dia dan keluarganya masuk ke dalam hidupku, ke dalam rumahku. Sekarang, melihat namanya saja hanya membuatku merasa lelah tak berkesudahan. Aku menarik napas dalam-dalam. Harus dihadapi. Aku menggeser layar. Halo. Suaraku begitu tenang. Bahkan aku sendiri terkejut. Di seberang sana hening selama beberapa detik. Mungkin ia tidak menyangka aku akan mengangkat telepon. Lalu, bukan sapaan, melainkan bentakan penuh amarah yang meledak. Kamu ini sebenarnya maunya apa? Kamu di mana? Suara Baskoro penuh dengan kemarahan. Aku diam. Ia tidak menanyakan kabarku. Ia tidak menanyakan kabar putrinya yang bahkan belum pernah ia sentuh. Kalimat pertamanya masih, "Kamu ini maunya apa?" Aku menatap Anindita. Ia masih tertidur dengan wajah polosnya. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada bayiku, dan pada diriku sendiri. Ada perlu apa telepon? Tanyaku lagi, suaraku beberapa tingkat lebih dingin. Ketenanganku sepertinya membuatnya semakin marah. Ada perlu apa katamu? Kamu yang tanya aku ada perlu apa? Baskoro nyaris berteriak. Kamu kunci apartemen dan membiarkan ibu dan kakak-kakakku kedinginan di luar semalaman. Kamu tahu sekarang cuaca lagi dingin. Kalau ibu kenapa-kenapa, kamu bisa tanggung jawab. Kamu mau mati? Tanggung jawab. Aku tertawa. Tawa kering yang sinis. Lalu kemarin, saat kamu memberiku 200.000 dan meninggalkan aku dan putrimu bayi yang baru 48 jam di tengah hujan untuk pulang naik taksi, apa kamu pikir kamu bisa bertanggung jawab? Apa kamu pikir putrimu bisa menanggungnya? Di seberang sana hening sejenak. Mungkin ia tidak menyangka aku berani membantah. Jangan samakan seperti itu. Ibu ya ibu, kamu itu istri. Ia mulai berdalih. Kamu tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana keadaan putriku, potongku. Suaraku kini tanpa emosi. Kamu tidak bertanya apakah dia kedinginan atau lapar. Kamu hanya khawatir pada ibu dan kakak-kakakmu. Kalau begitu, lanjutkan saja kekhawatiranmu. Saras, jangan keterlaluan. Yang aku bicarakan ini soal rumah.
Ia masih berteriak. Rumah itu, kataku perlahan dan jelas, adalah rumahku. Kamu tidak punya hak. Jangan telepon aku lagi. Aku tidak menunggu jawabannya dan langsung menutup telepon. Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, hening yang melegakan. 55 panggilan tak terjawab dan telepon barusan telah secara resmi membunuh pria yang pernah kucintai. Kukira setelah telepon itu, Baskoro akan sadar diri dan berhenti. Aku salah. Aku meremehkan ketidakbermaluan keluarga mereka. Begitu aku meletakkan ponsel, benda itu berdering lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Nomor yang familiar. Mungkin nomor Ibu Lastri. Aku tidak menyimpannya. Aku ragu-ragu, tapi memutuskan untuk mengangkatnya. Aku ingin lihat drama apa lagi yang akan mereka mainkan. Halo. Berbeda dengan bentakan Baskoro, dari seberang telepon terdengar suara tangisan. Tangisan yang dibuat-buat agar terdengar menyedihkan. Saras. Nak. Ini ibu. Suara Ibu Lastri bergetar memelas. Kamu di mana? Cepat pulang, nak. Ibu. Ibu tidak enak badan. Aku diam. Wanita yang kemarin dengan tajam memakiku pembawa sial, hari ini menangis dan memanggilku nak. Ia benar-benar aktris yang hebat. Dulu aku pernah tertipu oleh penampilannya yang memelas dan keluhannya tentang hidup susah di kampung. Tapi tidak kali ini. Kubiarkan ia menangis. Tangisannya tidak membuat hatiku tergerak, hanya menambah rasa jijik. Setelah ia puas menangis, barulah aku membuka mulut dengan suara yang tetap tenang. Ada perlu apa menelepon? Tangisannya berhenti seketika. Mungkin terkejut dengan sikapku. Kenapa kamu bicaranya begitu? Ia tergagap. Kenapa? Kenapa apartemennya disegel? Tadi pagi ibu sama Sri ke sana. Pintunya ditempeli stiker segel. Bahkan ada satpam yang jaga. Katanya atas permintaan pemilik. Kamu ini sebenarnya berbuat apa? Cepat datang dan selesaikan. Ibu kedinginan. Dari pagi ibu dan kakak-kakakmu menunggu di koridor. Ia mulai terisak lagi. Disegel? Aku pura-pura terkejut. Saya tidak tahu. Mana saya tahu, kataku lembut. Apartemen itu memang milik saya, tapi saya kan juga tidak tinggal di sana. Mungkin ada kesalahan. Kesalahan apanya? Ia tiba-tiba berhenti menangis dan berteriak. Jelas-jelas tertulis atas permintaan pemilik. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu mau membunuh kami semua. Saya tidak mengerti maksud ibu. Aku tetap mempertahankan suara tenang. Saya sedang sangat sibuk. Kemarin kan ibu memberi saya 200.000. Saya sedang menghitung bagaimana caranya membesarkan anak perempuan saya dengan uang itu. Harus beli popok, beli susu formula, bayar sewa rumah. Sibuk sekali. Kamu. Ia kehabisan kata-kata. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang pasti merah padam karena marah. Berani-beraninya kamu. Berani apa? Potongku. Saya hanya melakukan apa yang disuruh. Ibu bilang saya harus urus diri sendiri. Ya saya urus diri sendiri. Saya tutup teleponnya. Aku menekan tombol merah tanpa ragu sedikit pun. Uang 200.000 itu akan kubalas mereka, dengan bunga ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Setelah menutup telepon Ibu Lastri, kupikir aku akan mendapatkan ketenangan. Aku salah. Ketenangan di pusat perawatan bintang 5 ini begitu rapuh. Saat seorang perawat mendorong troli makan siang berisi sup sirip ikan hiu dan tim lobster, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Ratna, ipar keduaku. Orang yang memotretku saat makan seblak. Aku mengerutkan kening. Aku tidak ingin menjawab, tapi sesuatu mendorongku. Aku ingin tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Halo, Kak Saras. Tidak menangis seperti Ibu Lastri. Tidak juga berteriak seperti Baskoro. Suaranya tajam dan penuh permusuhan. Saras, kamu ini maunya apa? Kamu membuatku dipecat. Puas kamu sekarang. Aku terdiam. Dipecat? Saya tidak mengerti. Masih pura-pura tidak tahu.
Ia berteriak di seberang sana. Barusan manajerku telepon. Katanya aku punya kinerja buruk dan bersikap ofensif pada mitra penting perusahaan. Mitra penting? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu bilang apa saja pada orang itu? Ah, jadi begitu. Aku ingat. Pekerjaannya itu kudapatkan karena aku memintanya pada temanku yang punya perusahaan. Aku harus menggunakan banyak kredibilitasku untuk menjaminnya yang hanya lulusan D3. Kukira dengan memberinya pekerjaan yang stabil, ia akan berterima kasih dan bersikap baik padaku. Aku salah. Ialah yang paling getol mendorongku meminum jamu pahit, dan ialah dalang di balik foto yang menentukan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Jawabku tenang. Tapi mungkin atasan kakak melihat sendiri bagaimana kakak memperlakukan mitra pentingnya. Saya bisa memberikan pekerjaan, tapi saya tidak bisa menjaganya. Sikap kakak. Kakak sendiri yang paling tahu. Kamu. Ia terdiam. Kamu benar-benar kejam. Kamu menghancurkan keluarga kami. Tahu tidak? Ia mulai menangis histeris. Ibu sakit. Dan kami sekeluarga sekarang tinggal di losmen kumuh di ujung gang. Kamu enak-enakan bersembunyi di mana? Baskoro seperti orang linglung. Diajak bicara tidak menyahut. Ini semua karena kamu. Dasar perempuan sial. Mendengar kata losmen kumuh hatiku tidak tergerak sedikit pun. Mereka hanya merasakan 1/1000 dari penderitaan yang ingin mereka timpakan padaku dan putriku. Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, saya tutup teleponnya, kataku. Saya harus menyusui anak saya. Aku mengabaikan teriakannya yang masih terdengar dan menutup telepon. Aroma tim lobster begitu harum, tapi tiba-tiba aku kehilangan selera. Aku tidak lapar, hanya lelah. Aku menatap putriku. Ia menatapku dengan matanya yang hitam dan jernih. Aku tersenyum padanya. Semua yang kulakukan ini, demi kamu, nak. Aku memblokir nomor Ratna. Setelah Baskoro, Ibu Lastri, dan Ratna gagal. Kupikir mereka akan meninggalkanku sendirian untuk sementara. Aku terlalu tinggi menilai harga diri mereka. Atau lebih tepatnya, mereka tidak punya hal seperti itu. Ponselku berdering lagi. Masih nomor Ibu Lastri. Aku sudah memblokirnya, tapi mungkin ia menggunakan ponsel orang lain. Aku menghela napas dan menjawab. Aku penasaran. Skenario apa lagi kali ini? Tidak menangis, tidak berteriak. Kali ini suara Ibu Lastri bernada memerintah. Seolah ia adalah penguasa segalanya. Dingin dan berwibawa. Kamu di mana? Ada perlu apa menelepon? Aku masih mempertahankan sikap yang sama. Aku tidak perlu tahu kamu di mana. Aku juga tidak peduli kamu sedang merajuk karena apa. Katanya tajam. Tapi aku lapar. Kami sekeluarga lapar. Makanan di losmen kumuh ini tidak bisa kutelan. Dengar baik-baik. Makanan hotel bintang 5 yang pernah kamu pesankan dulu, segera antarkan ke sini, ke losmen Bunga Melati di ujung gang. Cepat! Ku beri waktu 1 jam. Aku terdiam. Bukan karena permintaannya yang tidak masuk akal, tapi karena ketidakbermaluannya yang luar biasa. Ia menyuruhku, orang yang baru saja ia usir ke jalanan, untuk membelikan dan mengantarkan makanan hotel bintang 5. Ah, aku ingat. Dulu yang ia maksud adalah saat pesta ulang tahun Baskoro. Aku memesan pesta mewah di Hotel Bintang 5. Mereka makan dengan lahap dan memuji. Tapi di belakangku mereka bergosip pada Baskoro bahwa aku boros dan tidak bisa berhemat untuk suami. Aku tidak mengatakan apa-apa. Keheninganku membuatnya semakin marah. Kamu dengar tidak? Kamu tuli. Cepat antarkan. Dan dengar ya. Ia meninggikan suaranya. Mulai bulan ini, gajimu berapa? Serahkan semua pada Baskoro. Perempuan pegang uang itu cuma bikin rusak. Kalau tidak mau dengar jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah ini lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras, lega, dan penuh cemooh. Menggema di kamar VIP yang sunyi. Kamu tertawa apa? Ibu Lastri terdengar bingung. Aku mengatur napas.
mencoba menahan tawa. "Ibu," kataku dengan suara manis yang mengerikan. "Uang 200.000 yang ibu berikan kemarin, tolong dihemat, ya? Mana saya punya uang untuk membelikan makanan hotel bintang 5. Saya ini miskin. Tidak punya uang. Kamu. Berani-beraninya kamu. Dan soal gaji saya, lanjutku, harus saya pakai untuk membeli popok anak saya. Karena putri saya ini kan pembawa sial. Jadi saya harus urus sendiri." Saya tutup teleponnya. Aku menutup telepon. Aku mematikan ponselku. Tapi tidak bisa menghentikan alur pikiranku. Suasana mewah dan tenang di pusat perawatan ini seperti kotak kaca yang mengisolasiku dari dunia luar, tapi tidak bisa menghalangi kenangan kotor itu. Aku menatap Anindita. Ia sudah kenyang dan tertidur pulas. Aku bertanya pada diri sendiri, jika kemarin aku tidak punya uang, jika aku bukan seorang direktur perusahaan, jika aku miskin papa, di mana aku dan putriku sekarang? Di kolong jembatan mana? Atau meringkuk di sudut losmen kumuh yang diteriakkan Ratna? Keheninganku berlangsung beberapa jam. Aku harus menghubungi keluargaku, orang tuaku, kakakku. Aku tidak bisa berjuang sendirian. Aku menyalakan ponsel. Kali ini bukan telepon, tapi pesan WhatsApp yang panjang. Dari Baskoro. Aku menarik napas, bersiap untuk drama baru. Dan aku tidak salah. "Saras, aku tahu kamu marah. Maaf." Ia memulai dengan permintaan maaf murahan. "Kemarin aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu kan sedang sakit. Kamu tahu sendiri, kakak-kakak juga datang jauh-jauh dari kampung. Laki-laki itu harus menjaga keluarganya, orang tuanya. Itu namanya berbakti." Ia memulai lagu lamanya. Lagu tentang bakti. Lagu tentang pengorbanan seorang pria. Tapi pengorbanannya adalah dengan mengorbankan istri dan anaknya. Aku tahu ibu bicaranya agak keterlaluan, tapi beliau begitu juga karena khawatir pada keluarga ini. "Kamu itu istri, menantu. Kenapa kamu begitu egois? Tidak bisakah kamu sedikit saja bersabar?" Jantungku mendingin. Aku, yang baru 48 jam melahirkan prematur dan ditinggalkan di tengah hujan, disebut egois? Aku menggulir ke bawah. Dan disinilah tujuan sebenarnya di balik khotbah moralnya. "Kamu di mana? Cepat pulang ke rumah. Jangan membuat ibu semakin sakit." Benar kata ibu, gajiku sebaiknya aku yang kelola biar rumah tangga tenang. Perempuan pegang uang cuma bisa boros. Dengarkan aku. Semuanya akan baik-baik saja. Karena aku masih mencintaimu dan putri kita. Aku membaca pesan itu berulang kali. Gajiku sebaiknya aku yang kelola. Aku tertawa. Tertawa sampai air mataku keluar. 55 panggilan tak terjawab itu bukan karena khawatir padaku. Ia bukan mencari aku. Ia mencari dompetnya. Mereka berada di losmen kumuh. Uang mereka habis. Dan mereka ingin mesin ATM mereka, yaitu aku, untuk kembali. Sejak saat itu, di dalam hatiku, Baskoro bukan lagi kamu. Ia hanyalah seorang pria pengecut, serakah, dan bodoh yang dikendalikan oleh keluarganya yang kejam. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya menyimpannya dan dengan hati-hati mengambil tangkapan layar. Aku tidak menelepon orang tuaku. Aku menelepon kakakku Bagas. Hatiku berdebar. Kakak adalah orang yang paling menyayangiku. Ia bekerja di bidang konstruksi. Sepanjang tahun berada di lokasi proyek. Sifatnya meledak-ledak, tapi sangat jujur. Dering kedua, telepon langsung diangkat. Suaranya yang keras bercampur dengan deru angin. "Woi, Dek, tumben telepon abang? Lagi santai, ya? Abang lagi di proyek. Nih." Mendengar suaranya, semua pertahananku runtuh. Aku tidak bisa bicara, hanya menangis. Menangis terseduh-seduh. Suara bising di seberang sana langsung berhenti. Suara Bagas tidak lagi bercanda, menjadi tegas. "Saras, ada apa? Kenapa nangis? Si brengsek Baskoro itu berbuat apa padamu?" Aku mengatur napas.
mencoba menahan isak tangis. "Bang, aku sudah melahirkan." "Sudah melahirkan? Kok? Kok tidak kasih kabar?" Ia terdengar kaget. "Melahirkan di mana? Baskoro di mana?" Dan aku bercerita semuanya. Malam prematur itu, kutukan pemutus keturunan, bagaimana mereka tinggal di rumahku. Dan 48 jam setelah melahirkan, bagaimana mereka meninggalkanku di rumah sakit di tengah hujan dengan uang 200.000. Tidak ada makian, tidak ada bentakan. Di seberang telepon sunyi senyap. Keheningan selama 10 detik. Lalu Bagas bicara. Suaranya serak, pelan, dan sedingin es. "Kamu di mana? Kirim lokasinya." "Aku di pusat perawatan pasca melahirkan." "Kirim lokasinya." Ulangnya dengan nada yang tidak menerima penolakan. "Abang langsung naik pesawat ke sana." Ia menutup telepon. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Aku menunggu. Menunggu di dalam kemewahan kamar VIP ini. Tapi hatiku membara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap putriku, menunggu keluargaku yang sebenarnya. Menjelang subuh, terdengar ketukan di pintu kamarku. Bukan perawat. Itu Bagas. Ia masih mengenakan pakaian proyeknya yang berdebu. Hanya terburu-buru memakai jaket. Jelas sekali ia langsung dari lokasi proyek ke bandara. Ia menatapku, yang pucat dan lelah. Lalu ia menunduk melihat boks bayi tempat Anindita terbaring. Tanpa kata ia mendekat. Tangannya yang kasar dan kapalan gemetar, ingin menyentuh sang bayi tapi takut menyakitinya. Ia hanya menatapnya dalam diam. "Ini keponakanku?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, air mataku kembali mengalir. "Iya, namanya Anindita." Bagas menoleh padaku. Ia tidak menangis. Ia hanya menggeretakkan giginya. Aku bisa mendengar suara giginya bergemeletuk. "Mereka itu," geramnya. Lalu ia berbalik dan menghantamkan tinjunya ke dinding berlapis beludru di kamar mewah itu. "Mereka itu binatang. Bukan manusia." Aku belum pernah melihat kakakku semarah itu. Ia mondar-mandir di dalam kamar seperti harimau yang terkurung. "Jangan khawatir." Ia berhenti dan menatap lurus ke mataku. "Masalah ini, biar abang yang urus. Kamu di sini fokus rawat anak saja. Sisanya, akan kutagih semua, pokok dan bunganya." Aku bersumpah, Bagas bukan orang yang hanya bicara. Ia adalah orang yang bertindak. Setelah lebih tenang, ia langsung mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menelepon Baskoro. Ia tahu tidak ada gunanya bicara dengan seorang pengecut. Ia menelepon Pak Wijoyo, pengacara keluarga kami yang sudah bekerja puluhan tahun untuk ayah. Aku tidak bisa mendengar persis apa yang ia katakan. Tapi aku samar-samar mendengar kata-kata seperti penipuan keji, tidak bisa dimaafkan. Aku tahu Bagas sedang mempersiapkan pertarungan hukum. Tapi kemudian ia menatapku. Ragu-ragu. "Saras, abang harus telepon ayah." Aku terkejut. "Jangan, Bang." Cegahku buru-buru. "Ayah kan darah tinggi." Aku takut ayah tidak kuat. Bagas menatapku. Tatapannya serius. "Kamu salah, Saras. Ini bukan lagi masalahmu sendiri. Ini masalah seluruh keluarga kita. Ayah dan ibu percaya padamu untuk memilih pasanganmu sendiri. Sekarang kamu diintimidasi dan diinjak-injak. Apa kamu pikir ayah akan diam saja?" Ia menggelengkan kepala. "Kamu tidak kenal ayah. Ayah tidak akan marah sampai pingsan. Ayah akan marah sampai membuat orang lain pingsan." Perkataannya benar. Bodoh sekali aku berpikir bisa menyembunyikannya dari orang tuaku. Bagas berjalan ke balkon untuk menelepon. Belakangan aku tahu percakapan itu sangat singkat. Bagas hanya berkata, "Ayah, anak perempuan ayah dianiaya sampai melahirkan prematur. Sekarang ibu dan bayinya diusir dari rumah. Hanya diberi uang 200.000. Ayah mau bagaimana?" Ayah, yang seumur hidupnya berbisnis, tidak pernah marah meledak-ledak. Ia hanya diam beberapa detik, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang,
Baik, kamu di sana jaga adik dan keponakanmu baik-baik. Sisanya, biar ayah yang urus. Dan ayah mengurusnya. Ayah tidak menelepon Ibu Lastri atau Baskoro. Ia menelepon sekretarisnya. Ini cerita yang kudengar dari Bagas nanti. Tolong selidiki satu orang. Baskoro Adiwijaya. Asal dari desa X. Sekarang bekerja sebagai PNS di Kementerian Y. Dia kebanggaan desa. Coba lihat apakah ada gerak-gerik mencurigakan belakangan ini. Selidiki semuanya, dari rekening bank sampai hubungan personal. Lapor hasilnya dalam 24 jam. Itulah ayahku. Seorang pebisnis. Ia tidak menyelesaikan segalanya dengan tinju. Ia menyelesaikannya dengan memutus urat nadi lawannya. Ketika Bagas selesai menelepon dan masuk kembali, aku melihat bahunya sedikit lebih rileks. Lihat kan, ia tersenyum miring. Sekarang badainya akan datang. Kamu tinggal duduk dan menonton. Perasaan campur aduk muncul di hatiku. Lega karena akhirnya ada yang melindungiku, tapi sekaligus sedikit takut. Aku kenal ayahku. Sekali ia turun tangan, ia tidak akan berhenti sampai lawannya tidak punya apa-apa lagi. Aku pernah kasihan dan cinta pada Baskoro. Tapi memikirkan putriku, memikirkan uang 200.000 itu, rasa kasihan terakhirku pun lenyap. Ia pantas mendapatkannya. Aku duduk dalam keheningan absolut di kamar perawatan itu. Melihat Bagas terus-menerus menelepon, mengatur segalanya. Ia menyuruhku hanya menonton. Tapi bagaimana aku bisa diam saja? Bagaimana semua ini bisa sampai sejauh ini? Pria yang sekarang sedang kuperangi bersama keluargaku, pernah menjadi orang yang paling kucintai. Bagaimana aku bisa salah menilai orang separah ini? Aku teringat saat pertama kali bertemu Baskoro. Di sebuah pesta perusahaan, aku, sebagai putri pemilik, hanya hadir sebagai formalitas. Ia adalah karyawan baru yang baru lulus, seorang insinyur muda. Ia diangkat menjadi PNS. Tapi sedang ada proyek kerja sama dengan perusahaan kami. Ia berbeda dari anak-anak kaya yang mengerubungiku. Ia berdiri di sudut, mengenakan kemeja yang sudah usang tapi disetrika rapi. Wajahnya lembut, terpelajar, dengan sedikit rasa malu. Ia adalah kebanggaan desa. Nanti, saat kami berpacaran, ia bercerita. Ia adalah satu-satunya orang dari desanya yang miskin yang berhasil masuk universitas negeri. Seluruh desa patungan untuk membiayai kuliahnya. Orang tuanya sangat bangga padanya. Ia memikul beban seluruh keluarga dan klannya. Aku, seorang gadis kota, terpesona oleh kisah sukses pemuda miskin itu. Kukira ia punya integritas. Ia tidak pernah meminta apapun dariku. Ia selalu berkata, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya cinta yang tulus." Saat ia tahu latar belakangku, ia mencoba mundur. Ia bilang, "Aku takut tidak pantas untukmu. Aku takut orang-orang akan bilang aku hanya mengincar uangmu." Justru harga dirinya itulah yang membuatku semakin percaya. Aku butuh waktu lama untuk meyakinkannya. Aku bilang aku mencintainya bukan karena siapa dia, tapi karena dirinya sendiri. Kami saling mencintai. Cinta yang kukira adalah sebuah dongeng. Lalu aku hamil. Aku sangat bahagia. Kukatakan padanya, "Ayo kita menikah." Kubilang aku akan memberinya pernikahan termegah. Tapi Baskoro ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya ragu. "Saras," katanya dengan ekspresi serba salah. "Ibu pergi ke orang pintar. Katanya hitungan weton kita tahun ini tidak bagus. Kalau buru-buru menikah, tidak baik untuk anak. Ibu sangat khawatir." Aku tertawa. Kukira ia percaya tahayul. Tapi ia memegang tanganku. Tatapannya sangat serius. "Ibu kan orang kampung, jadi begitu. Sabar sedikit, ya. Atau kita buat acara syukuran yang besar saja untuk anak kita. Aku tidak mau kamu dan anak kita kekurangan. Soal catatan sipil, kan bisa kapan saja. Yang penting kan resepsinya." Aku percaya.
Aku percaya pada baktinya dan kehati-hatiannya. Kukira Ibu Lastri hanyalah seorang ibu dari desa yang khawatir pada anaknya. Aku setuju. Setuju untuk tidak mencatatkan pernikahan kami demi menunggu hari baik. Sekarang, duduk di kamar ini, aku sadar itu bukan tahayul, itu jebakan. Jebakan yang diperhitungkan dengan matang. Mereka tidak butuh aku sebagai menantu. Mereka tidak memberiku status. Mereka hanya butuh perutku, anak di dalamnya, dan aku, angsa yang bertelur emas. Mereka merencanakannya sejak hari orang pintar itu. Dan aku, seperti domba naif, berjalan sendiri masuk ke dalam jebakan itu. Kebenaran tentang orang pintar dan penundaan pernikahan itu terus berputar di kepalaku. Aku duduk di kamar mewah ini, tapi rasanya lebih dingin dari malam hujan itu. Aku percaya, aku cinta, dan aku digiring seperti domba. Aku hampir mengorbankan karierku, rumahku, dan nyawa putriku. Semua karena cinta yang kubuat-buat sendiri. Aku sedang memaksakan diri makan sup sarang burung walet yang kata perawat sangat baik untuk ibu menyusui, ketika ponselku berdering. Aku sudah memblokir semua nomor keluarga Baskoro. Tapi kali ini nomor tak dikenal. Dengan kode area luar kota, aku mengerutkan kening. Firasat buruk menyelimutiku. Aku menarik napas dan menjawab, "Halo." Bukan suara Baskoro, bukan suara Ratna, suara Ibu Lastri, tapi kali ini bukan nada memerintah atau tangisan palsu. Suaranya benar-benar panik, nyaris seperti jeritan, bercampur dengan suara angin. "Kamu, Saras, cepat datang ke sini." "Kamu di mana?" Aku diam. Aku sudah terlalu lelah dengan drama mereka. "Saya tidak ada urusan." "Bukan!" teriaknya, suaranya mengalahkan deru lalu lintas. "Kalau kamu tidak datang, dia bisa mati. Baskoro, cepat datang ke rumah sakit daerah." Dia masuk UGD. Jantungku mencelos. Bukan karena khawatir, tapi karena curiga. Drama baru lagi, sampai mempertaruhkan nyawa anaknya sendiri. Drama apa lagi ini? Aku tertawa dingin. Drama flu ringan tidak cukup ya? Sekarang drama UGD? Drama? Kamu pikir aku bercanda? Ia menangis. Kali ini tangisan sungguhan. Isak tangis yang penuh ketakutan. Dia bilang perutnya sakit, lalu pingsan di losmen. Aku panggil ambulans. Kata dokter kondisinya serius. "Kamu kan istrinya. Kamu harus datang. Harus tanda tangan. Kalau kamu tidak datang, kalau dia mati, kamu senang? Istri." Aku merenungkan kata itu. Aku dan dia bahkan belum mencatatkan pernikahan. Aku bukan istrinya. Aku tidak punya kewajiban untuk tanda tangan. Kamu. Ia sepertinya terkejut dengan perkataanku. Tapi kemudian ia meraung putus asa. "Aku mohon padamu, tolong datang. Lihat dia untuk terakhir kalinya. Dia lemah sekali. Dokter bilang harus ada walinya." Aku tidak mau mendengar lebih lanjut dan menutup telepon. Ruangan kembali hening. UGD. Kondisi serius. Lemah. Kata-kata itu tidak menggerakkan hatiku, tapi memancing rasa penasaranku. Apa benar sesuatu terjadi pada pria yang meninggalkanku itu? Atau ini jebakan yang lebih rumit untuk memancingku keluar dari persembunyian dan merampas uangku? Kakakku, Bagas, pagi ini terbang kembali ke proyek karena ada urusan mendesak. Orang tuaku jauh. Aku sendirian. Aku menatap Anindita. Ia menatapku dengan matanya yang jernih. Aku tidak bisa mengambil risiko. Tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku tidak bisa mempercayai perkataan Ibu Lastri. Tapi kepanikan dalam suaranya terdengar sangat nyata. Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit daerah yang ia sebutkan. Jika itu jebakan, aku tidak bisa masuk dengan sukarela. Tapi bagaimana jika benar sesuatu terjadi padanya? Aku duduk di kamar mewah itu dengan perasaan campur aduk. Aku tidak lagi mencintainya. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dari putriku. Jika ia benar-benar
Aku tidak bisa membiarkan hati nuraniku tersiksa. Aku memutuskan untuk memastikan sendiri. Aku menelepon Baskoro. Sibuk. Kutelepon lagi. Ponselnya mati. Ini aneh. Bahkan saat marah pun, Baskoro tidak pernah mematikan ponselnya dari panggilanku. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku tidak menelepon rumah sakit daerah. Aku menelepon Bagas, tapi ia masih di pesawat. Aku harus melakukannya sendiri. Aku menelepon sekretarisku, Rina. Bu Rina, kataku, mencoba menjaga suara setenang mungkin. Bisakah Anda menggunakan koneksi perusahaan untuk mencari tahu sesuatu? Namanya Baskoro Adiwijaya. Tolong pastikan apakah dia benar-benar dibawa ke UGD rumah sakit daerah. Rina sangat cepat. Hanya 15 menit kemudian, ia menelepon kembali. Bu Saras, memang benar ada pasien bernama Baskoro Adiwijaya yang masuk UGD pagi ini. Tapi bukan di rumah sakit daerah, melainkan di RS Cipto Mangunkusumo. Sekarang ada di bagian nefrologi. RS Cipto. Nefrologi. Ibu Lastri berbohong tentang lokasinya. Kenapa ia ingin aku datang ke tempat lain? Aku memutuskan harus pergi. Bukan sebagai istri, tapi sebagai orang yang ingin tahu kebenarannya. Aku meminta perawat menjaga Anindita baik-baik dan berpesan agar tidak mengizinkan siapapun masuk selain Bagas. Aku memakai topi dan masker, lalu naik taksi langsung ke RSCM. Udara di rumah sakit sangat berbeda dari pusat perawatan. Bau disinfektan menusuk hidung, terdengar jeritan orang, tangisan, dan sirene ambulans. Tempat yang pengap dan penuh penderitaan. Aku mencari area gawat darurat bagian penyakit dalam, dan aku melihatnya. Baskoro, ia tidak terbaring di ranjang kamar mewah. Karena rumah sakit terlalu penuh, ia terbaring di brankar dorong di koridor. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, dan tangannya penuh dengan jarum infus. Tidak ada lagi wibawa kebanggaan desa, tidak ada lagi bentakan penuh amarah. Ia terlihat sangat menyedihkan. Ibu Lastri dan para iparku tidak terlihat, mungkin sedang mengurus administrasi atau diusir keluar. Seorang dokter yang tampak lelah keluar membawa rekam medis. Aku buru-buru mencegatnya. Dokter, saya Wali dari pasien Baskoro Adiwijaya. Dokter itu menatapku dari balik kacamatanya yang tebal. Istrinya, kenapa baru datang? Ini gagal ginjal akut tahap awal. Akibat infeksi, menyebabkan kolik renal akut. Harus segera dilakukan hemodialisis. Kalau tidak, bisa berbahaya. Gagal ginjal akut. Hemodialisis. Pikiranku kosong. Aku berdiri mematung di koridor rumah sakit. Flu ringan yang dijadikan alasan Ibu Lastri datang ke rumahku bukanlah flu. Itu adalah gejala penyakit ginjal. Mereka tahu ia sakit. Dan mereka datang ke rumahku, berharap aku, istrinya yang kaya, akan merawatnya dan membiayai pengobatannya. Aku berdiri termangu di koridor rumah sakit. Kata-kata dokter tentang gagal ginjal aku terus terngiang. Aku tidak merasa kasihan pada Baskoro. Tidak sedih. Hanya rasa dingin yang merayap di tulang punggungku. Sebuah kebenaran yang mengerikan perlahan mulai terbentuk di kepalaku. Aku berjalan terhuyung-huyung keluar dan terduduk di tangga rumah sakit yang dingin. Gagal ginjal. Mereka tahu ia sakit. Mereka datang ke rumahku bukan karena flu, tapi karena ia butuh perawatan dan biaya. Dan aku adalah angsa bertelur emas yang mereka incar. Tapi bukan hanya itu. Aku mulai menyusun kembali semuanya. Kenapa Ibu Lastri begitu terobsesi dengan anak laki-laki? Kenapa ia berteriak pemutus keturunan? Kenapa ia memaksaku minum jamu pahit? Gagal ginjal tahap awal pada akhirnya akan menuju tahap akhir. Dan saat itu, pengobatan terakhir bukanlah cuci darah, melainkan transplantasi ginjal. Jantungku serasa membeku. Aku menutup mulutku dengan tangan untuk menahan jeritan ngeri. Ya Tuhan, mereka butuh anak bukan hanya untukku. Aku ingat, Baskoro adalah anak laki-laki satu-satunya. Bagi keluarga mereka,
Ia adalah harta yang paling berharga. Mereka butuh anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Tidak, bukan sesederhana itu. Keputusasaan Ibu Lastri, kemarahannya saat aku makan makanan pedas, itu bukan tahayul biasa. Untuk apa mereka butuh anak laki-laki yang punya hubungan darah? Sebagai cadangan. Saat kondisi Baskoro mencapai tahap akhir, mereka akan memiliki sumber cadangan, ginjal cadangan. Aku merinding. Keluarga itu melihat janin di dalam kandunganku bukan sebagai cucu, tapi sebagai kantong organ. Mereka mengharapkan seorang anak laki-laki yang bisa mendonorkan ginjalnya untuk menyelamatkan ayahnya. Mereka sudah merencanakan rencana keji ini sejak mereka tahu Baskoro sakit. Dan aku melahirkan Anindita, seorang anak perempuan, pembawa sial, anak yang tidak berguna. Sekarang aku mengerti. Sekarang aku mengerti segalanya. Aku mengerti kenapa Ibu Lastri berteriak pemutus keturunan. Aku mengerti kenapa mereka begitu kecewa dan marah padaku. Aku bukan hanya melahirkan anak perempuan. Aku melahirkan seorang anak yang tidak bisa menyelamatkan nyawa putranya. Kekejaman di rumah sakit. Uang 200.000. Kepergian mereka. Itu bukan hanya kemarahan karena aku tidak penurut. Itu adalah kekecewaan ekstrem karena rencana mereka hancur. Rencana untuk memproduksi ginjal cadangan telah gagal. Aku duduk di tengah rumah sakit dan menangis. Bukan untuk Baskoro. Aku menangis untuk putriku. Putriku yang baru lahir sudah ditolak oleh keluarga kandungnya sendiri hanya karena ia tidak bisa mendonorkan ginjalnya. 42 hari berlalu sekejap mata, namun terasa seperti 1 abad. Aku tidak pernah kembali ke RSCM. Aku tidak menerima telepon apapun dari keluarga mereka. Sejak hari itu, aku menyerahkan segalanya pada kakakku Bagas dan pengacara ayah. Belakangan aku tahu Baskoro mencoba meneleponku berkali-kali. Dari rumah sakit, ia mengirim pesan bahwa ia kritis dan membutuhkanku, tapi semua diblokir oleh Bagas. Ayah, setelah menerima hasil investigasi, langsung mengajukan laporan ke kementerian tempat Baskoro bekerja. Meskipun sedang cuti sakit, ia langsung dinonaktifkan dari jabatannya dan menunggu penyelidikan. Ibu Lastri dan para iparku, setelah Baskoro dirawat, tidak punya uang untuk membayar losmen apalagi biaya rumah sakit. Dengan menanggung malu, mereka naik bus antar kota kembali ke kampung. Rumahku akhirnya kembali tenang seperti semula. 42 hari di pusat perawatan bintang 5 ini bukan liburan bagiku, melainkan perang untuk pemulihan. Aku menatap Anindita, ia sudah lebih besar, kulitnya merona, tidak lagi keriput seperti bayi prematur. Ia adalah satu-satunya alasanku untuk menjadi kuat. Putriku, di mata mereka ia pembawa sial, tapi bagiku ia satu-satunya penyelamat hidupku. Jika hari itu aku melahirkan anak laki-laki, aku tidak berani membayangkannya. Bagaimana nasibku dan anak itu? Aku akan hidup dengan keluarga yang menganggap anakku sebagai korban persembahan cadangan. Hari ini adalah hari aku keluar. Aku menatap diriku di cermin. Aku bukan lagi Saras, gadis naif yang percaya pada dongeng cinta seorang pemuda miskin. Aku juga bukan lagi istri yang sabar dan penurut. Luka jahitan perineumku sudah sembuh, dan luka di hatiku mulai menutup. Aku menatap mataku di cermin. Mata itu tidak lagi bening, tapi tajam dan tegas. Kakakku Bagas datang menjemputku. Ia tidak lagi marah seperti binatang buas hari itu. Ia menatapku, dan Anindita. Matanya penuh kasih sayang. "Sudah siap, Dek?" tanyanya, sambil mengangkat tas terakhir milikku dan putriku. Aku tersenyum tulus. Aku menggendong Anindita dan menghirup dalam-dalam aroma tempat mewah ini untuk terakhir kalinya. Sudah siap. Kami meninggalkan pusat perawatan itu. Sinar matahari musim kemarau memang lemah, tapi cukup untuk menghangatkan hatiku. Kami tidak pergi ke apartemen baru. Kami harus kembali ke rumahku. Royal Residence di Kebayoran. Saatnya aku kembali dan membersihkan sampah yang mereka tinggalkan. Aku menggendong putriku.
Berjalan bersama Bagas keluar dari pintu kaca putar pusat perawatan. Udara dingin musim kemarau membuatku sedikit menggigil. Tapi aku tidak lagi takut dingin. Selama 42 hari terakhir, aku telah berubah. Aku bukan lagi Saras, istri yang sabar demi kedamaian. Aku adalah seorang ibu, dan aku harus kembali ke rumahku untuk bersih-bersih. Bagas mengangkat koper. Ia berjalan di depanku, menghalangi jalan. Kita ke rumahku saja, katanya dengan suara rendah. Aku sudah panggil jasa pembersih profesional. Mereka akan mendisinfeksi seluruh apartemen. Aku mengangguk. Rasa terima kasih membuncah. Keluarga, inilah tempat berlindung yang sesungguhnya. Tapi kemudian, aku berhenti. Kakiku seolah terpaku di lantai marmer. Di seberang taman, di bawah pohon, berdiri sesosok bayangan. Kurus, ringkih. Sosok yang begitu familiar hingga membuat hatiku ngilu. Baskoro. Ia bukan lagi Baskoro, PNS muda kebanggaan desa yang pernah kubanggakan. Ia kurus kering, wajahnya pucat pasi dan cekung. Aku teringat dua kata yang kudengar di rumah sakit. Gagal ginjal. Ia mengenakan mantel usang yang pernah kubelikan. Tangannya gemetar, memegang seikat mawar merah. Terlihat murah, dan sedikit layu. Di tangan satunya, ia mencengkeram sebuah syal abu-abu. Ia melihatku. Matanya bersinar redup. Lalu ia berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Bagas langsung berdiri di depanku seperti dinding baja. Ia menggeram dengan suara keras. Berani-beraninya kamu masih menunjukkan mukamu di sini. Baskoro terkejut dan mundur selangkah ketakutan. Ia tidak berani menatap Bagas, hanya mencoba mengintip ke arahku di belakang punggung kakakku. Matanya penuh permohonan. Saras, Saras. Suaranya lemah dan serak. Aku datang menjemputmu. Menjemput? Bagas tertawa sinis. Pakai apa? Taksi? Dengan 200.000? Baskoro tersentak mendengar ucapan Bagas. Ia buru-buru menyodorkan buket bunga layu itu. Bukan. Saras, tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Ia mulai menangis. Air mata orang lemah. Aku beli bunga untukmu. Dan ini. Shell. Ibu. Ibu bilang beliau menyesal. Beliau merajutnya sendiri. Aku menatap bunga layu dan shell yang mustahil dirajut oleh Ibu Lastri. Dia, yang seumur hidup hanya menerima, tahu cara merajut, hatiku sedingin es. Menurutmu? Aku membuka mulut, suaraku tenang mengerikan. Seikat bunga layu dan shell entah dari mana bisa membeli nyawa putriku. Jika hari itu aku tidak punya uang, di mana aku dan putriku sekarang? Bagas maju selangkah. Tinjunya sudah terkepal. Pergi. Aku tidak mau bicara denganmu. Aku bahkan tidak mau melihat wajahmu. Baskoro, ketakutan, tiba-tiba berlutut. Di lobi pusat perawatan bintang 5, di depan banyak orang. Ia memeluk kaki Bagas. Tapi matanya menatapku. Sayang, tolong maafkan aku. Ini semua salah ibu. Semuanya salah ibu. Ia memulai drama yang familiar. Lagu yang dinyanyikannya selama beberapa tahun terakhir. Ibu percaya tahayul. Beliau orang kampung jadi kolot. Beliau yang menghasutku. Aku juga korban. Korban. Aku tertawa sinis. Korban yang memakai mobilku untuk membawa keluarganya dan meninggalkanku. Ia buru-buru melambaikan tangan. 200.000. Uang itu sengaja kutinggalkan untukmu. Katanya seolah menemukan tali penyelamat. Ia mulai mengoceh. Aku tahu kamu punya uang. Tapi aku tetap meninggalkannya. Aku sengaja melemparnya ke tanah agar ibu tidak lihat. Aku khawatir padamu. Aku hanya tidak menyangka kamu akan semarah itu. Aku tidak percaya dengan telingaku. Ia sekarang sedang membanggakan jasanya. Membanggakan jasanya atas uang 200.000 yang memalukan itu. Melihatku diam, ia mengira hatiku luluh. Ia mulai menangis lebih keras. Sayang,
Aku sakit parah. Gagal ginjal. Kata dokter kalau tidak diobati aku bisa segera mati. Ia mengangkat wajahnya yang memelas dan penuh air mata menatapku. Bisakah kamu mencabut laporan di kantor? Aku dinonaktifkan. Aku kehilangan pekerjaan. Cabut laporannya. Ya? Kumohon. Aku akan kembali dan menjadi suami yang baik. Mencabut laporan? Ulangku. Menurutmu aku melewati 42 hari di neraka hanya untuk mendengarkan keluhanmu dan mencabut laporan? Aku menatap pria yang berlutut di tanah itu. Jika ada cinta, sudah lama mati. Rasa kasihan pun sudah menguap. Tepat di saat aku tahu untuk apa ia menginginkan anak laki-lakiku. Bang, kataku tegas. Panggil satpam. Aku tidak mau putriku menghirup udara yang sama dengan orang ini. Perkataanku, panggil satpam, sepertinya adalah pukulan terakhir. Baskoro yang berlutut tiba-tiba berhenti. Ia mengangkat kepala, air matanya mengering. Permohonan dan kepasrahan lenyap, digantikan oleh wajah yang dipenuhi kebencian. Ia perlahan bangkit. Bukan lagi orang sakit yang memelas. Ia kini adalah binatang yang terpojok. Kamu tidak akan mencabut laporannya? Suaranya berubah. Tidak lagi lemah, tapi tajam. Kamu mau aku mati? Aku tertawa sinis. Tawa dingin. Siapa yang mau membunuh siapa? Ini semua hasil perbuatanmu sendiri. Ia menatapku. Tatapan yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun. Penuh kebencian dan sedikit kegilaan. Ya? Ia tertawa sambil menggeretakkan gigi. Tawa kering keluar dari tenggorokannya. Kamu membenciku. Karena ibu. Karena 200.000. Kamu membenciku. Ia terhuyung mundur selangkah dan menunjukku. Tapi tahu tidak. Tahu tidak kenapa kamu melahirkan prematur. Aku terdiam. Bagas, yang hendak memanggil satpam, juga berhenti. Apa katamu barusan? Geram Bagas. Ia tidak lagi menatap Bagas. Ia menatapku. Matanya merah. Malam saat kamu makan seblak itu, katanya, suaranya menusuk. Malam saat Ratna memotretmu. Kamu pikir aku diam-diam membawamu keluar? Kamu pikir aku membawamu keluar karena kasihan padamu? Firasat yang mengerikan. Sebuah kebenaran yang lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan, muncul di benakku. Ya. Katanya seolah membaca pikiranku. Suaranya penuh dengan kedengkian. Aku sengaja melakukannya. Aku sengaja membawamu makan yang pedas. Aku tahu kamu sangat menginginkannya. Jadi kubiarkan kamu memakannya. Aku tidak bisa bernapas. Kamu. Bagas menerjang dan mencengkeram kerah bajunya. Dasar kau binatang. Baskoro, diliputi kegilaan, tidak lagi merasa takut. Ia menepis tangan Bagas dan berteriak. Biar ku beritahu. Aku tahu. Sudah lama aku tahu. Dokter bilang kandunganku lemah, berisiko keguguran. Dokter bilang jangan makan makanan pedas dan pedas. Jangan sampai terkejut. Aku mundur selangkah. Aku harus bersandar di dinding agar bisa tetap berdiri. Kamu tahu. Aku tahu, teriaknya. Aku tahu semuanya. Dan aku sengaja melakukannya. Paham? Lobi pusat perawatan yang tadinya hanya dialiri musik lembut. Kini sunyi senyap. Hanya jeritannya dan napasku yang terengah-engah. Anindita dalam dekapanku. Merasakan ketegangan. Mulai menggeliat dan menangis. Tangisannya seperti belati yang menusuk jantungku. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Tanyaku. Suaraku bergetar. Bukan karena takut. Tapi karena tidak percaya, anak itu. Anakmu juga. Anak? Ia tertawa gila. Aku tidak butuh. Aku tidak butuh anak perempuan. Ia menunjukku. Menunjuk gumpalan daging merah dalam dekapanku. Aku butuh anak laki-laki. Paham? Aku sakit. Gagal ginjal. Aku butuh anak laki-laki. Aku kehilangan kata-kata. Aku tahu ia sakit, tapi tidak kusangka. Kamu. Ia menunjukku. Kamu tahu dari USG kalau itu anak perempuan, kan?
Kamu menyembunyikannya dariku, mencoba menipuku. Kamu mau melahirkan anak yang tidak berguna. Tutup mulutmu, brengsek. Geram Bagas. Tidak akan, teriaknya, mengabaikan segalanya. Aku berharap semangkuk seblak pedas itu bisa melenyapkan anak itu. Ibu membuat keributan itu kebetulan. Tapi aku membawamu pergi itu sengaja. Aku berharap kamu keguguran. Agar kita bisa memulai lagi, membuat anak yang lain. Teriaknya, air mata dan ingus bercampur. Tapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan kemarahan karena rencananya gagal. Anak laki-laki yang akan menyelamatkanku. Anak laki-laki yang akan memberiku ginjalnya. Paham. Tapi kamu dan anak itu menghancurkan segalanya. Ia menunjuk putriku, Anindita, bayi tak berdosa yang menangis pilu dalam dekapanku. Dialah pembawa sial itu. Anak tak berguna. Dia yang menghancurkanku. Buk. Aku tidak sempat melihat. Kakakku Bagas tidak bicara sepatah kata pun. Tinju yang dipenuhi amarah, mendarat telak di wajah Baskoro yang menyeringai. Ia terlempar ke taman. Bunga layu dan syal itu terpelanting. Bagas berdiri dengan napas terengah-engah. Darah menetes dari tangannya. Kamu bukan manusia. Kamu binatang. Aku berdiri menggendong bayiku. Air mata mengalir di pipiku. Tapi tidak lagi terasa sakit. Aku hanya merasakan jijik yang luar biasa. Pria yang pernah kucintai, ayah dari anakku. Ia sengaja mencoba membunuh putrinya sendiri hanya demi membuat anak laki-laki. Anak laki-laki yang akan dijadikan pemasok ginjal cadangan. Pukulan Bagas membuat Baskoro tersungkur. Ia terhuyung-huyung bangkit, menyeka darah di sudut bibirnya. Wajah tampan kebanggaan desa yang pernah kucintai kini rusak oleh kebencian dan penyakit. Ia tertawa gila. Ya, memangnya kenapa kalau aku binatang? Aku harus hidup. Anak laki-lakiku harus punya ayah. Ia masih berteriak, memainkan peran sebagai ayah hebat yang butuh ginjal dari anaknya. Tapi Bagas tidak lagi marah. Ia menatap Baskoro dengan tatapan orang dewasa melihat anak kecil yang mengamuk. Kamu bilang kamu butuh anak laki-laki, kan? Bagas dengan tenang mengeluarkan setumpuk dokumen dan beberapa foto dari saku jaketnya. Tanpa bicara, ia melemparkan foto-foto itu ke wajah Baskoro. Kalau begitu, pilih saja. Anak laki-lakimu ada di sini. Foto-foto itu bertebaran di lantai marmer yang dingin. Beberapa jatuh di samping buket mawar layu. Beberapa melayang ke kakiku. Karena penasaran, aku mengambil selembar. Jantungku, yang kukira sudah hancur, kembali terluka. Itu foto Baskoro. Baskoro sedang tersenyum. Senyum bahagia dan cerah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia memeluk seorang wanita lain, dengan penampilan sederhana khas pedesaan. Dan di samping mereka, seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 atau 4 tahun, yang wajahnya sangat mirip dengan Baskoro, tersenyum lebar. Aku terdiam. Bagas tidak berhenti. Ia melemparkan tumpukan dokumen ke meja di depanku. Baskoro Adiwijaya. Suara Bagas yang sedingin es menggema di lobi. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dengan baik? Kamu pikir keluarga kami bodoh? Ia menunjuk foto itu. 5 tahun lalu, kamu sudah punya istri di kampung. Namanya Siti Aminah? Atau haruskah kupanggil Sitiku sayang seperti yang kamu sebut? Dan anak ini, putraku, darah dagingku. Kamu sudah menikah bahkan sebelum bertemu adikku. 5 tahun. 4 tahun. Angka-angka itu menusuk kepalaku. 5 tahun lalu, saat aku masih berpacaran dengannya. Saat aku tergila-gila pada citranya yang miskin tapi punya harga diri. Kau mendekati adikku. Geram Bagas. Kau menipunya dengan penampilanmu yang memelas. Kau mengincar uangnya. Kau menggunakan uang adikku, koneksi ayahku, untuk menghidupi anak istrimu di kampung. Kau membelikan rumah dan tanah untuk orang tuamu di kampung dengan uang adikku. Kau hanya seorang penipu.
Sampah yang hanya mengincar uang. Aku menatap Baskoro. Ia membeku. Wajahnya pucat, lalu kelabu. Drama gagal ginjal yang baru saja ia teriakan. Drama butuh anak laki-laki. Seketika menjadi konyol. Aku tertawa terbahak-bahak di lobi hotel bintang 5 itu. Tertawa sampai air mataku keluar. Anindita dalam dekapanku, melihat ibunya tertawa, ikut tertawa kecil. Jadi begitu. Aku tidak mengerti kenapa ia sengaja ingin membuatku keguguran. Kukira ia butuh anak laki-laki untuk donor ginjal. Ternyata bukan. Ia sudah punya anak laki-laki. Ia sengaja mencoba membunuh anakku hanya karena ia tidak mau beban tambahan. Ia tidak mau anak perempuan yang tidak berguna. Ia hanya butuh uangku. Rasa sakit selama 42 hari, penghinaan 200.000 rupiah, kengerian rencana donor ginjal. Semua terurai dalam sekejap. Aku bukan korban dari orang sakit. Aku adalah korban dari seorang penipu tak bermoral. Aku menatapnya. Tawaku berhenti. Baskoro, aktingmu bagus sekali. Tawa dan kalimat terakhirku sepertinya menyadarkan Baskoro dari keterkejutannya. Binatang yang terpojok itu tiba-tiba ikut tertawa. Tidak ada lagi kepanikan. Tidak ada lagi ketakutan. Wajahnya yang kelabu karena penyakit ginjal menjadi tenang mengerikan. Ya, katanya sambil perlahan bangkit. Tidak lagi terhuyung-huyung. Ia menyeka darah di sudut bibirnya yang dibuat Bagas. Pintar juga kamu, Saras. Kamu dan keluargamu memang sangat pintar. Aku terdiam. Senyumnya. Nada bicaranya yang tenang. Itu lebih menakutkan dari tinju Bagas. Kamu pikir kamu sudah menang? Ia menatapku. Wajah iblis yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Dengan beberapa lembar foto, dan kakakmu yang kasar ini, kamu pikir kamu menang. Ia dengan tenang mengeluarkan ponselnya. Ingat pengakuanku barusan? Ia menatapku dan Bagas. Pengakuan bahwa aku sengaja mencoba membuatmu keguguran. Berani-beraninya kau masih menyebutnya. Geram Bagas. Berani. Teriaknya, lalu menekan ponselnya. Dan semuanya sudah kurekam. Ia mengangkat ponselnya. Layarnya menunjukkan aplikasi perekam suara. Seluruh pengakuan bahwa aku sengaja mencoba mencelakaimu. Sudah kurekam. Aku terdiam. Bagas juga terdiam. Kenapa? Kenapa seorang penjahat merekam kejahatannya sendiri? Apakah ia sudah gila? Tidak mengerti? Ia tersenyum sinis. Senyum seorang pemenang. File ini akan kuunggah ke internet. Akan kukirim ke semua media. Ke semua mitra bisnis ayahmu. Ia menatapku. Suaranya penuh kedengkian. Dan aku akan bilang. Aku akan memutarbalikkan ceritanya. Aku akan bilang aku melakukan semua itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa bernapas. Apa maksudmu? Aku akan bilang, teriaknya, maju selangkah, mengabaikan tinju Bagas, bahwa kamulah yang ingin membunuh anak itu. Kamu, setelah melihat hasil USG dan tahu itu anak perempuan, kamu kecewa. Kamu, si putri kaya raya. Justru yang menganut paham patriarki. Kamu yang meminta aborsi. Kamu yang sengaja makan pedas dan menyiksa diri untuk keguguran. Kamu ibu yang kejam. Dan aku, ia meninju dadanya sendiri, adalah suami yang patah hati. Pengakuanku bahwa aku sengaja membawamu, itu hanya untuk menutupi dosamu. Aku berkorban. Aku menanggung dosa itu untukmu. Karena aku terlalu mencintaimu dan tidak mau kamu menanggung dosa membunuh anak. Ya Tuhan, langit serasa runtuh. Aku belum pernah melihat orang tak bermoral seperti ini. Ia memutarbalikkan hitam menjadi putih, mengubahku dari korban menjadi pelaku. Berani-beraninya kau. Geram Bagas, tapi ada sedikit getaran dalam suaranya. Ia pasti mengerti betapa liciknya serangan ini. Tentu saja berani. Teriak Baskoro. Aku adalah korban keluargamu. Aku dipecat karena ayahmu. Aku ditipu secara emosional olehmu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi.
Jadi, pilih. 1. Kalian cabut laporan, pulihkan nama baikku, dan biarkan aku pergi. 2. Keluargamu, seluruh grup perusahaan ayahmu, akan hancur karena skandal. Putri konglomerat tega membunuh darah dagingnya sendiri karena terlahir perempuan. Publik akan percaya siapa? Aku yang berjuang dari kemiskinan, atau kamu yang egois dan kejam? Aku mundur selangkah. Perkataannya benar. Di mata publik, seorang ibu kaya yang melahirkan prematur bisa dengan mudah diputarbalikkan ceritanya. Aku melihat iblis di depanku. Ia menang. Ia memojokkanku ke jalan buntu. Suasana menjadi berat. Jeritan Baskoro, ancaman tak bermoralnya, menggema di lobi. Ia memegang ponselnya seperti bom waktu, siap meledak kapan saja. Senyum kemenangannya membuatku mual. Aku lumpuh. Aku bisa menahan ia menipu uangku. Aku bisa menahan ia dan keluarganya menghinaku. Tapi ia ingin menodaiku, merampas kehormatanku, dan menjadikanku pembunuh anak. Aku menatap Bagas. Ia juga terdiam, hanya mengepalkan tinjunya. Kami terpojok, iblis ini tidak punya jalan mundur, dan ia siap menyeret kami bersamanya. Kenapa? Takut? Baskoro tertawa sinis. Ia kembali percaya diri. Kuberi waktu 5 menit. 1. Telepon ayahmu dan cabut laporannya. 2. Sebelum ia selesai bicara, dari luar lobi terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, langkah panik, dan suara tangisan. Tangisan memilukan yang bahkan mengalahkan tangisan Anindita dalam dekapanku. Mas Baskoro, Mas, tolong saya, Mas. Aku terdiam. Bagas dan Baskoro juga terdiam. Seorang wanita dengan pakaian sederhana berlari masuk. Wajahnya polos, tapi kini pucat dan berlinang air mata. Ia tidak peduli padaku atau Bagas. Ia langsung memeluk kaki Baskoro. Aku mengenalinya. Siti Aminah, istri di foto yang ditunjukkan Bagas. Siti. Baskoro bingung. Kenapa kamu di sini? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Mas. Anak kita. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Agus hilang, Mas. Apa? Baskoro mencengkeram bahu Siti dan mengguncangnya dengan kasar, bahkan melupakan bom di tangannya. Hilang bagaimana? Tadi pagi diteleponkan masih di kampung sama kakek neneknya. Bukan. Mas. Teriak Siti. Tadi pagi ada orang datang. Naik mobil bagus sekali. Ia terisak. Mereka bilang teman Mas. Bilang Mas mengundang saya dan Agus ke Jakarta. Mereka kasih saya uang 10 juta. Suruh saya belanja dulu, dandan yang cantik. Katanya Agus mau diajak ke waterpark. Waktu saya pulang belanja, mereka sudah tidak ada. Di telepon tidak bisa. Mas, anak kita diculik. Benar-benar diculik. Wajah Baskoro, yang barusan mengancamku dan memutarbalikkan fakta, kehilangan semua warnanya. Ia mencintai putranya. Itulah satu-satunya kelemahannya. Aku melihatnya di foto itu. Siapa? Orang seperti apa? Bicara yang benar. Geramnya. Benar-benar panik. Di tengah kekacauan itu, Bagas, yang sedari tadi diam, membuka mulut. Suaranya dingin mengerikan. Tidak perlu dicari. Baskoro berbalik cepat. Matanya merah. Kau. Bagas mengangkat bahu. Gerakan yang penuh wibawa. Aku tidak menculiknya. Aku hanya mengundang anakmu ke tempat yang tidak akan pernah bisa kau temukan, membelikannya segelas susu. Aku sedang membantumu. Mengajari anakmu lagi. Untuk tidak pernah percaya pada orang asing. Baskoro membeku. Kartu trufnya. Bom yang ia gunakan untuk mengancamku ponselnya jatuh ke lantai marmer dengan bunyi tak. Layarnya masih menyala, tapi bom Baskoro kini tidak berguna. Rekaman ancamannya barusan menjadi konyol. Kau bohong, teriak Baskoro, tapi suaranya bergetar. Ia menerjang ke arah Bagas, bukan untuk memukul, tapi untuk memohon. Anakku di mana?
Kau sembunyikan di mana anakku? Brengsek. Kembalikan anakku. Bagas tidak menghindar. Ia membiarkan Baskoro mencengkeram kerahnya. Tenang. Suara Bagas masih sedingin es. Teriakanmu tidak akan membuat anakmu kembali. Pukulanmu tidak akan membuatnya muncul. Siti, istrinya dari kampung, melihat pemandangan itu dan terhuyung-huyung mendekat. Ia tidak berani memohon pada Bagas. Sebaliknya ia bersujud di lantai. Tuan, tolong selamatkan anak saya. Dia tidak bersalah. Apapun yang Tuan mau akan kami berikan. Tolong kembalikan anak kami. Ia membenturkan kepalanya ke lantai. Keras. Bagas mendorong Baskoro dengan ringan, merapikan kerah bajunya. Aku tidak butuh apa-apa. Yang aku mau adalah kebenaran. Ia menatap tajam Baskoro. Kau punya dua pilihan. 1. Lanjutkan drama korbanmu. Aku dan adikku akan pergi, dan kau tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Tidak, teriak Baskoro. Tidak, kau tidak bisa. Dia anakku. 2. Lanjut Bagas, dengan suara tenang seolah sedang membahas kontrak. Kau lakukan hal yang sangat sederhana. Ia mengambil ponsel yang dijatuhkan Baskoro. Ponsel yang baru saja ia gunakan untuk mengancamku. Kau tadi suka merekam, kan? Bagus. Kita rekam lagi. Tapi bukan rekaman suara. Ia menyalakan kamera ponsel dan mengarahkannya tepat ke wajah Baskoro. Aku mengerti rencana Bagas. Ia membalikan keadaan dengan kartu Baskoro sendiri. Kau akan membuat video, kata Bagas. Dan kau akan menceritakan semuanya. Bagaimana kau menipu adikku? Bagaimana kau memeras uangnya? Bagaimana kau menerima suap hal yang sedang diselidiki ayahku? Dan yang paling penting, Bagas mendekatkan layar ke wajahnya. Kau ulangi lagi rencana kejimu tadi dengan jelas. Kau sebutkan alasan tak bermoral yang baru saja kau teriakan. Baskoro menatap kamera. Ia gemetar. Di satu sisi kebebasan mungkin. Di sisi lain, putranya. Aku tahu ia mencintai putranya. Itulah satu-satunya cinta sejatinya. Kau janji akan mengembalikan anakku? Bisiknya. Tawar-menawar terakhir. Aku tidak janji. Tapi kalau kau tidak melakukannya, kau pasti akan kehilangan anakmu. Jawab Bagas tegas. Bicara, Mas. Tolong bicara. Teriak Siti. Itu anak kita. Kalau dia hilang, bagaimana saya bisa hidup? Itulah pukulan terakhir. Baskoro memejamkan mata. Saat ia membukanya lagi, kegilaan itu lenyap. Hanya tersisa kelelahan seorang pecundang. Baik, katanya. Suaranya serak. Rekam. Aku akan bicara. Bagas menekan tombol rekam. Bicara. Baskoro menarik napas, menatap lurus ke lensa, dan mulai mengaku. Saya, Baskoro Adiwijaya, telah menipu istri saya, Saraswati. Di tengah keheningan absolut lobi rumah sakit, satu persatu dosanya terungkap dari mulutnya sendiri. Aku berdiri memeluk Anindita erat-erat. Tangisannya seakan merobek dadaku. Bagas masih mengarahkan ponsel ke wajah Baskoro. Kamera yang dingin itu merekam kehancuran total seorang manusia. Baskoro, dengan kata-kata yang seolah mengiris masa lalu yang pernah kupercaya sebagai kebahagiaan, mengakui satu persatu. Ia mengaku telah menipuku selama 5 tahun. Ia mengaku telah menghidupi anak istrinya di kampung dengan uangku, hasil darah dan keringatku. Ia mengaku menerima suap, menyalahgunakan jabatannya, dan menggunakan nama baik ayahku untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, yang paling menjijikan, ia mengaku sengaja mencoba mencelakaiku, sengaja membawaku makan makanan pedas untuk membuatku keguguran, hanya karena aku mengandung anak perempuan, hanya karena ia butuh anak laki-laki sebagai sumber ginjal cadangan. Ketika Baskoro selesai bicara, ia terduduk di lantai seperti mayat tanpa jiwa. Sudah semua. Ia terengah-engah, menatap Bagas dengan mata kosong. Kembalikan anakku, Agus. Di mana anakku? Istrinya,
Siti juga merangkak mendekat dan bersujud di kaki Bagas. "Tuan, kami sudah bicara semuanya. Tolong selamatkan anak kami. Dia tidak bersalah." Bagas menatap dua orang yang berlutut di tanah itu. Ia tidak mematikan kamera. Ia hanya tersenyum dingin dan berwibawa. "Jangan terburu-buru," katanya dengan suara tenang. "Drama yang bagus harus punya akhir yang bagus." Tepat saat itu, pintu kaca otomatis pusat perawatan mewah itu perlahan terbuka. Aku menahan napas. "Polisi, bukan." Yang masuk adalah Ibu Lastri. Ia tidak panik, tidak takut, justru terlihat gembira. Ia mengenakan pakaian paling bagus yang mungkin ia punya. Dan di sampingnya, ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki berusia 4 tahun yang mirip sekali dengan Baskoro di foto. "Agus." Aku terdiam. Apa yang telah dilakukan Bagas? Siti, yang tadi menangis karena kehilangan anak, juga terdiam. Hanya Baskoro yang mengangkat kepala dengan tidak percaya. "Ibu, Agus. Kenapa? Kenapa kalian di sini?" Ibu Lastri sama sekali tidak menyadari suasana tegang di lobi. Ia tidak melihat Baskoro berlutut, tidak melihat aku berdiri dengan tatapan benci. Ia hanya melihat putranya. "Loh, Baskoro, anakku." Ia dengan riang menuntun anak itu mendekat. "Kenapa kamu berkeringat begitu? Lihat ini, cucu laki-lakiku. Ganteng, kan?" Ia dengan bangga mengelus pipi anak itu. Baskoro membeku seperti batu. Ia menatap Siti yang pucat, lalu menatap ibunya. "Ibu, cucu laki-laki apa?" Ibu Lastri tersenyum lebar sampai gusinya terlihat. "Kemarin Siti telepon ibu. Katanya mau bawa cucu laki-laki untuk bertemu neneknya. Katanya tidak tega membiarkan cucu kita hidup susah di kampung. Ibu senang sekali. Langsung jemput di terminal." "Ya ampun, mirip sekali denganmu, Baskoro." Ia menoleh ke arahku dengan angkuh. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu punya anak laki-laki? Coba kalau bilang dari dulu, ibu tidak perlu repot-repot mengurusi Saras ini, tidak perlu memaksanya minum jamu pahit. Sudah kuusir dari dulu." Kalimat itu adalah belati terakhir. Aku menatap Baskoro. Ia mengerti. Ia mengerti segalanya. Apa yang disebut penculikan itu hanyalah sebuah drama. Drama yang disutradarai oleh kakakku, Bagas. Ia menggunakan Siti dan Ibu Lastri sebagai aktornya. Ia menipu Baskoro untuk mengakui semua dosanya, hanya untuk menunjukkan padanya bahwa ia dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai. Wajah Baskoro yang kelabu karena penyakit, lalu pucat karena ketahuan, kini menjadi merah padam karena amarah. Ia tidak menatapku, tidak menatap Bagas. Ia berbalik ke arah Siti yang gemetar dan mundur. "Kau, berani-beraninya kau menipuku." Geramnya. Raungan binatang yang terluka. Siti tergagap ketakutan. Saya, berani-beraninya kau bekerja sama dengan dia, menggunakan anakku untuk menipuku." Ia hendak menerjang, tapi Bagas berdiri di depan Siti. "Maaf, Mas Baskoro." Siti akhirnya berani bicara. Suaranya tidak lagi menangis, hanya pasrah. Saya juga melakukan ini demi anak kita. Tuan Bagas yang menemui saya. Dia menunjukkan bukti Mas menerima suap. Katanya cepat atau lambat Mas akan ditangkap. Kalau saya tidak bekerja sama, saat Mas ditangkap, tidak akan ada yang mengurus kami, biaya hidup akan berhenti. Ia terisak, katanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Mas, agar hukumannya diringankan. Baskoro terdiam. Diringankan. Ia menatap Bagas seolah melihat monster. "Ya." Bagas mengakui dengan tenang. "Aku memang bilang begitu. Beliau memberi saya uang yang sangat banyak." Lanjut Siti. "Katanya Mas hanya perlu dipenjara beberapa tahun. Di sana, keluarga Bu Saras akan memastikan Mas mendapat obat dan perawatan. Kalau di luar, Mas akan jadi buronan dan mati tanpa uang untuk cuci darah. Saya pikir, lebih baik Mas di sana. Saya akan menunggu di luar sambil membesarkan anak.
Saya melakukan ini juga karena cinta pada Mas dan anak kita. Aku tertawa. Drama lagi, drama demi cinta dan anak, tapi kali ini, dibayar dengan uang. Baskoro, ia dikhianati. Oleh istri dari kampung yang coba ia lindungi. Oleh ibu kandungnya yang tidak tahu bahwa ia membawa cucu laki-lakinya untuk menjerumuskan putranya, dan oleh keserakahan dan kebodohannya sendiri. Bagas tidak ingin drama ini berlarut-larut. Ia mengeluarkan amplop tebal dari saku jaketnya. Bu Siti, terima kasih atas kerjasamanya. Ia menyerahkan amplop itu. Sesuai janji, uang tunai 100 juta rupiah. Gunakan untuk memulai hidup baru bersama anak Anda. 100 juta. Mata Ibu Lastri berbinar. Ia yang sedang memeluk Agus buru-buru melepaskannya. 100 juta? Uang apa? Uang apa sebanyak itu? Ia mencoba merebut amplop dari tangan Siti. Siti buru-buru menyembunyikan uang itu di belakangnya. Ini uang saya, uang saya. Baskoro yang tadinya hancur, tiba-tiba mengangkat kepala. Ia melihat amplop uang itu, melihat ibu dan istrinya berebut. Ia mengerti, semuanya karena uang. Ia menatapku. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Penyesalan yang terlambat. Lalu ia terhuyung. Ia memegangi dadanya, atau perutnya tempat ginjalnya yang rusak berada. Matanya memutar ke atas. Dan seluruh tubuhnya ambruk ke lantai marmer. Pingsan. Aku refleks mundur selangkah. Memeluk Anindita erat-erat. Ibu Lastri dan Siti berhenti berebut. Mereka membeku. Baskoro, anakku. Teriak Ibu Lastri. Bagas tetap tenang. Ia mengeluarkan ponselnya. Halo. 119? Saya mau lapor kejadian. Di sini pusat perawatan X. Ada kasus penipuan, suap, dan penganiayaan. Saya punya video pengakuannya. Sirene ambulans dan mobil polisi terdengar hampir bersamaan. Lobi pusat perawatan yang tadinya tenang dan mewah seketika menjadi kacau. Baskoro diangkat dengan tandu oleh petugas medis. Wajahnya kelabu seperti abu. Tidak tahu masih hidup atau sudah mati. Ibu Lastri meraung-raung memegangi tandu. Anakku. Baskoro, mereka mencelakaimu. Tapi begitu tandu melewati pintu, ia ditahan oleh polisi. Ibu Lastri, Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia membeku. Siti mencoba menyelinap di antara kerumunan. Di tangannya masih ada amplop berisi 100 juta. Tapi Bagas menunjuknya. Dan wanita itu juga. Komplotan penipuan. Bukan. Saya korban. Teriak Siti. Kita bicarakan di kantor polisi, kata seorang petugas dengan suara tanpa emosi. Satu drama berakhir dengan menyeret semua aktornya. Hanya tersisa aku, Bagas, dan Anindita yang tertidur pulas dalam dekapanku. Aku melihat mobil polisi yang membawa Ibu Lastri dan Siti menjauh. Bang! Bisikku. Bu Siti. Bagas tersenyum miring. Jangan khawatir. Dia hanya umpan. Karena bekerja sama, hukumannya tidak akan berat. Tapi dia tetap harus bertanggung jawab karena ikut menipumu. Ia menatapku. Tapi dramanya belum selesai. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi aku melihatnya berjalan keluar. Ia berhenti di depan motor butut milik Ibu Lastri. Motor yang ia gunakan untuk membawa Agus. Ia membuka bagasi belakangnya yang usang. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Kecuali satu tas kain hitam yang terlihat sangat berat. Bagas mengangkat tas itu dan berjalan ke arah Ibu Lastri dan Siti yang sudah diborgol. Tunggu sebentar, Pak Polisi, katanya pada petugas. Ini barang buktinya. Ia membuka tas itu. Aku dan semua orang terdiam. Uang. Sangat banyak uang. Tumpukan uang 100 ribuan memenuhi tas itu. Uang! Teriak Ibu Lastri. Matanya seakan mau keluar. Ini 1 miliar rupiah, kata Bagas dengan suara tenang. Uang hasil suap Baskoro. Dia menyimpannya pada Bu Siti untuk persiapan kabur.
Bukan. Bukan. Teriak Siti. Saya tidak tahu. Itu bukan uang saya. Ia tahu jika ia mengakui tas ini, dosanya akan jauh lebih berat. Tapi Ibu Lastri tidak berpikir begitu. Ia hanya melihat uang. 1 miliar. Itu uangku. Teriaknya gila. Uang anakku. Uang cucuku. Kau, perempuan ini. Ia lupa pada polisi, menerjang ke arah Siti dan mencakarnya. Berani-beraninya kau menyembunyikan uang anakku. Kembalikan. Kedua wanita itu saling serang. Tas itu robek. Uang berhamburan di lobi. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Uang yang berterbangan itu terlihat asli. Tapi saat jatuh ke lantai, tidak terasa seperti uang. Seorang polisi mengambil selembar. Ia melihatnya, lalu mengerutkan kening. Ini, uang palsu. Seluruh lobi hening. Ibu Lastri dan Siti membeku. Hanya satu gepok di bagian paling atas yang asli. Sisa 1 miliar itu semuanya uang mainan. Aku menatap Bagas. Ia menipu semua orang. Ia menggunakan 100 juta asli sebagai umpan untuk Siti, dan 1 miliar palsu untuk menjebak keserakahan Ibu Lastri. Ibu Lastri melihat tumpukan uang palsu itu, lalu menatap Bagas. Ia sadar. Kau menipuku. Teriaknya gila, lalu menerjang ke arah Bagas. Tahan semuanya. Polisi meringkusnya. Anda ditahan karena melawan petugas. Aku melihat pemandangan itu. Wanita tua yang gila karena uang palsu. Wanita muda yang pucat ketakutan meski memegang 100 juta asli. Dan seorang pria yang tidak tahu nasibnya di dalam ambulans. Bagas mendekat, merangkul bahuku, dan menutupi mata Anindita. Seolah tidak ingin bayiku melihat pemandangan kotor ini. Ayo pulang. Saras. Ke rumahmu yang sebenarnya. Aku tidak kembali ke apartemen di Kebayoran itu. Sejak hari itu, aku menyerahkan segalanya pada Bagas dan pengacara ayah. Apartemen yang penuh dengan kenangan kotor itu cepat terjual. Aku tidak lagi membutuhkannya. Mobil 7-seater yang pernah meninggalkanku di jalanan juga kujual. Di perusahaan, ayah dan Bagas membereskan kekacauan yang ditinggalkan Baskoro. Aku tidak bertanya lagi. Aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin pergi jauh. Aku membawa Anindita, putriku, ke sebuah kota di tepi pantai. Kota kecil yang damai di mana aku tidak mengenal siapapun dan tidak ada yang mengenalku. Aku membeli sebuah apartemen kecil yang pas untuk kami berdua. Aku bukan lagi ibu direktur. Aku mulai bekerja sebagai penerjemah di sebuah agen perjalanan kecil. Hidupku kini berputar di sekitar putriku, pekerjaan, dan suara ombak setiap pagi. Waktu berlalu, 2 tahun. Aku sesekali mendengar kabar mereka dari percakapan singkat dengan Bagas. Baskoro, ia tidak mati. Pingsannya hari itu karena syok dan kambuhnya gagal ginjal. Tapi ia tidak bisa lari dari hukum. Dengan video pengakuan itu dan semua bukti suap yang dikumpulkan ayah, ia divonis bersalah. Penipuan, suap, dan percobaan penganiayaan anak. Hukuman yang sangat panjang. Gagal ginjalnya kini harus dirawat di penjara. Tidak ada yang akan memberinya ginjal. Tidak ada uang mewah. Itulah harga yang harus ia bayar. Ibu Lastri, karena syok kehilangan putra, cucu, dan 1 miliar palsunya, benar-benar menjadi gila. Ia tidak lagi di rumah sakit jiwa. Katanya sudah kembali ke kampung. Kata Bagas, ia sekarang seharian duduk di depan desa, memeluk buntalan kain, menggumamkan nama cucunya, dan mengutuk Siti yang telah mencuri uangnya. Siti, karena bekerja sama, mendapat hukuman percobaan atas tuduhan ikut serta dalam penipuan. Uang 100 juta itu menjadi miliknya. Tapi kudengar hidupnya juga tidak tenang. Keluarga Baskoro para iparku kembali ke kampung dan yakin Sitilah yang menyembunyikan 1 miliar itu. Mereka mendatangi rumahnya, mengamuk, dan memakinya. Aku tidak ingin tahu tentang pertengkaran itu. Aku tidak lagi membenci. Aku duduk di balkon, melihat Anindita berjalan tertatih-tatih di pasir pantai. Usianya sudah 2 tahun,
Sangat menggemaskan dan pintar. Anak yang di mata mereka adalah pembawa sial, menjadi satu-satunya sinar matahari dalam hidupku. Aku kehilangan harta, kehilangan cinta yang kukira dongeng, tapi aku menemukan kedamaian. Dan aku sadar, kekayaan sejati bukanlah uang atau apartemen mewah, melainkan bisa menghirup udara bersih dan melihat anakku tumbuh setiap hari. Anindita terjatuh. Ia tersandung kerang dan jatuh di atas pasir. Aku tidak buru-buru berlari. Aku hanya duduk diam sambil tersenyum. Ia mengangkat kepala menatapku. Mulut kecilnya penuh pasir. Ia tidak menangis. Ia bangkit sendiri dengan tangannya, membersihkan pasir, lalu tertawa lebar dan berlari lagi. Aku tersenyum. Putriku lebih kuat dari yang kukira. Dan aku juga. Kami pernah jatuh. Jatuh sangat sakit. Tapi kami bangkit sendiri. Aku menyeruput tehku. Lautan biru, sinar matahari keemasan, dan masa depan. Apapun yang akan datang, aku tahu, kami berdua ibu dan anak akan berjalan tegar, bergandengan tangan.